Yan Xiao berlutut, air mata mengalir deras saat dia memohon pada bibinya untuk meminjamkan uang demi pengobatan neneknya. Bibinya hanya berkacak pinggang, menyuruh Xiao berhenti bermimpi, dan mengusirnya. Dengan mata sembab, Xiao menoleh pada pamannya, bergeser untuk berlutut di depannya. Duduk di sofa, pamannya menunduk dan dengan dingin menyuruhnya pergi. Saat Xiao tetap berlutut, dia berdiri, menunjuk ke pintu, dan dengan kasar menuntutnya pergi. Saat itu, putri kandung bibinya, Yan Wangu, masuk. Melihat Xiao sangat mirip dengannya, sebuah ide licik muncul di benak Wangu. Kenapa tidak biarkan Xiao menggantikannya menghadapi pria tua mengerikan itu di hotel? Dia mendekati Xiao, memanggilnya kakak dengan manis dan memintanya bangun, kemudian Wangu membujuk orang tuanya. Dia beralasan karena Xiao diadopsi nenek mereka dan mereka sangat mirip, membantu Xiao sama saja membantu diri sendiri. Paman dan bibi menatap putri mereka bingung sejenak. Lalu tiba-tiba memahami rencananya. Keduanya saling melempar senyum penuh arti dan setuju. Namun, sang bibi mengajukan satu syarat. Xiao harus setuju menghadiri jamuan di Royal Hotel menggantikan Wangu. Putus asa demi menyelamatkan neneknya, Xiao setuju tanpa ragu. Berpura-pura khawatir kakaknya akan masuk angin, Wangu dengan perhatian mencampurkan obat flu untuk Xiao dan bersikeras dia meminumnya sebelum pergi. Terharu oleh perhatian mendadak Wangu, Xiao berterima kasih dan meminumnya sekaligus. Sebuah sedan merah membawa Xiao ke depan hotel. Dengan biaya operasi neneknya yang akhirnya terjamin, Xiao merasa sangat bahagia, namun tubuhnya mulai terasa panas tidak wajar. Dia menyentuh dahinya yang terasa demam dan bingung kenapa dia merasa begini setelah minum obat flu. Menatap kemewahan hotel, dia terpana. Sang sopir menyerahkannya pada seorang pelayan bernama Wade. Wade memberitahunya bahwa tuan muda sudah menunggu di dalam kamar. Xiao bingung. Bukankah dia di sini untuk jamuan makan? Kenapa dia harus masuk ke kamar pribadi? Di lorong menuju kamar itu berdiri dua pengawal berkacamata hitam. Merasa ada yang sangat salah, Xiao berbalik untuk kabur. Tapi Wade dan dua pengawal itu langsung menghalangi jalannya. Salah satu pengawal mencengkeram pergelangan tangannya. Wade memerintahkan mereka membawanya masuk untuk menemui tuan muda. Xiao didorong ke dalam dan pintu berat itu dibanting tertutup di belakangnya. Panik, dia memukul pintu dengan putus asa, memohon untuk dibiarkan keluar. Tiba-tiba, suara pria bergema di ruangan itu. Berdiri di dekat jendela besar adalah pria yang berbalik perlahan. Itu adalah Moshi, CEO dari Imperial Group. Mendengar dia memanggil Yan Wangu, Xiao tersentak sadar dan teringat kesepakatannya. Dia mengaku sebagai Yan Wangu. Moshi mengulurkan tangan, mengangkat dagunya dengan lembut dan menyatakan bahwa dia sudah menunggu lama. Xiao menjelaskan dengan cepat bahwa dia hanya di sini untuk jamuan makan. Seringai mengejek muncul di bibir Moshi saat dia mendekat ke telinganya. Apakah ini terlihat seperti jamuan makan bagimu? Bisiknya. Saat itulah, Xiao akhirnya sadar dia telah dijebak keluarga pamannya. Kekuatan tubuhnya mulai hilang. Dia mulai curiga obat flu yang diberikan Wangu telah dicampur obat bius. Tak mampu mengendalikan tubuhnya, dia mencengkeram ke meja Moshi. Melihat perilakunya yang tidak wajar, Moshi sadar dia bertindak seolah-olah telah dibius. Dia berasumsi ini semua adalah bagian dari rencananya untuk merayunya. Mengangkatnya ke dalam pelukan, dia mencampakkannya ke atas tempat tidur. Menatap wanita itu, dia memutuskan karena dia sudah bersusah payah merayunya, dia mungkin akan mengabulkan keinginannya. Dia memegang wajah wanita itu dan mendekat untuk berciuman. Keduanya terjerat sepanjang malam. Saat pagi tiba, ruangan itu terang benderang. Xiao dan Moshi terbaring berdekatan, tidur dengan nyenyak. Tak lama, Xiao perlahan membuka matanya. Menyadari dirinya berada dalam pelukan Moshi, dia menjerit ketakutan hingga menggema ke seluruh gedung. Dia duduk tiba-tiba, mencengkeram selimut erat-erat untuk menutupi dirinya, dan dengan air mata menuduhnya memanfaatkan dirinya. Moshi menatapnya dengan kebingungan. Baginya, gadis ini yang menawarkan diri. Bayangan malam sebelumnya membanjiri pikiran Xiao. Saat dipeluk dalam pelukannya, ciuman-ciuman penuh gairah itu. Dia berargumen bahwa bahkan jika dia bertindak seperti itu, pria itu seharusnya mendorongnya atau mengirimnya pulang, bukan memanfaatkannya. Moshi mencemooh, menyatakan jika sesuatu diantarkan langsung ke depan pintunya, dia tentu saja akan menerimanya. Xiao hancur, menangis, merasa sangat tidak adil. Tiba-tiba teringat operasi neneknya yang dijadwalkan hari ini, dia bergegas turun dari tempat tidur. Duduk tegak, Moshi bertanya kemana dia pikir dia akan pergi, dia berbalik dan bilang ingin pulang. Moshi tersenyum sinis, memberitahunya bahwa orang tuanya sudah menjual dirinya. Benarkah dia tidak tahu apa-apa? Xiao benar-benar terkejut mendengarnya. Moshi terus mengejeknya. Dia menuding Xiao menabrak mobilnya lalu berniat kabur tanpa kata maaf. Benar-benar tidak punya malu. Segala sesuatunya jadi jelas bagi Xiao.
Wong telah menyinggung pria berkuasa ini dan menjadikan dirinya kambing hitam. Amarah membakar dadanya, tangannya mengepal. Dia ingin membongkar kebenaran, tapi memikirkan neneknya yang kritis di rumah sakit. Xiao tak punya pilihan lain. Kepalan tangannya perlahan melemah. Dia meminta maaf, mengaku kabur karena takut. Mosi memakai jubahnya sambil mencemooh, mengira Xiao hanya berpura-pura untuk menarik perhatiannya. Namun, dia kemudian mengakui bahwa rencananya berhasil. Mosi benar-benar tertarik padanya. Dia mencengkeram tangan Xiao, menuntut gadis itu tetap tinggal sebagai wanitanya. Melirik bekas merah di leher Xiao, dia menegaskan bahwa kenyataannya, Xiao memang sudah menjadi miliknya. Xiao menatapnya ngeri, berusaha melepaskan tangannya. Dia menolak keras. Mosi tiba-tiba melepaskan cengkeramannya. Tampak terkejut. Xiao mundur hingga punggungnya membentur dinding. Mosi menempelkan lengannya ke dinding, mengurung Xiao. Mosi bilang banyak yang memohon untuk posisinya. Jika Xiao menolak, perusahaan ayahnya siap-siap saja bangkrut. Xiao pun bimbang. Perusahaan pamannya adalah kerja keras mendiang kakek dan sangat berarti bagi neneknya. Dia tidak boleh mengecewakan nenek. Tak punya pilihan, Xiao menyetujui syaratnya. Mosi puas dan mengizinkannya pulang. Namun harus kembali tepat jam 7 malam. Xiao berterima kasih pelan lalu bergegas lari keluar. Mosi melihatnya pergi, memerintahkan Wade menyiapkan mobil dan melepaskan kiriman barang milik keluarga Yan. Di depan hotel, seorang pengemudi sudah menunggu. Xiao masuk dan meminta diantar langsung ke rumah sakit tempat keluarganya berada. Dia berlari panik, menanyakan kondisi sang nenek kepada dokter. Dokter menenangkan Xiao. Operasinya sukses dan nenek sedang beristirahat di ruang intensif meski belum sadar. Duduk di samping tempat tidur, Xiao menatap neneknya yang terlelap. Rambutnya memutih sepenuhnya. Dia benar-benar sudah tua. Xiao melihat botol air di meja kosong. Untung dia membawa makanan dari hotel. Dia mengambil botol itu untuk mengisi air panas. Di lorong, dia berpapasan dengan paman, bibi, dan Wong. Sang paman terkejut melihat Xiao tidak berada di hotel. Penuh amarah, Xiao membalas bahwa berkat mereka, dia belum mati. Wong bertanya dengan nada sinis bagaimana malam Xiao. Wong bilang Xiao jangan menyalahkan mereka, tapi salahkan nenek karena jatuh sakit di saat yang tidak tepat. Xiao mengepal tangannya. Saking marahnya dia sampai tak mampu mengumpat. Wong tampak sangat puas, menyatakan bahwa setelah Xiao menikah dengan keluarga kaya, dia jangan sampai melupakan saudarinya. Dia mengejek meski Xiao sudah hancur. Mungkin masih bisa dinikahkan dengan seseorang. Keluarga tak tahu malu itu hendak pergi. Menatap mereka, Xiao memutuskan untuk melawan balik. Dia memanggil Wong dari belakang, bertanya apakah pria semalam adalah orang yang sama yang membuat keluarga mereka terpojok. Wong membeku seketika. Xiao mengancam, bertanya apa yang akan dilakukan pria itu jika tahu Xiao hanyalah seorang penipu. Dia juga bertanya santai apakah kiriman barang pamannya sudah dilepaskan pagi ini. Wong berteriak frustrasi. Xiao memberikan syaratnya. Mereka harus menyewa perawat terbaik untuk neneknya. Jika menolak, dia akan memberitahu pria itu kebenarannya. Bibi hendak menamparnya, tapi paman segera membentak istrinya. Dia sadar betapa bahayanya situasi ini dan menegaskan rahasia ini tidak boleh bocor. Dia memerintahkan istri dan anaknya segera mencari perawat terbaik. Wong mengepal tangannya penuh amarah sebelum pergi bersama ibunya. Saat Xiao kembali dengan air panas, perawat sudah ada di sana. Melihat Xiao, nenek bertanya dari mana dia mendapat uang sebanyak itu untuk operasi. Xiao tersenyum berbohong, bilang dia meminjam dari paman dan akan bekerja paruh waktu. Nenek dengan penuh kasih menyentuh dahi Xiao, menyebut cucunya itu anugerah terbesar dalam hidupnya. Tepat saat itu, ponsel Xiao berdering. Itu Mosi yang mengingatkan jam sudah hampir 7 dan menuntutnya segera kembali. Xiao buru-buru meminta maaf karena kehilangan waktu. Nada suaranya kasar saat memerintahkannya untuk segera kembali. Jika tidak, dia bisa lupakan kesempatan untuk keluar lagi. Telepon pun diputus sepihak. Saat nenek bertanya ada apa, Xiao berbohong soal pekerjaan paruh waktu, berjanji akan berkunjung lagi setelah urusannya selesai. Sopir itu membawanya menuju kediaman keluarga Mo, sebuah mansion megah bak kastil. Begitu masuk, Mo Sui langsung mencecarnya, bertanya beraninya dia membuat pria itu menunggu selama ini. Apa dia mau memberontak? Mo Sui memerintahkannya untuk mendekat ke sisinya. Dia terdiam, enggan melangkah. Karena kehilangan kesabaran, Mo Sui meraihnya dan menarik tubuhnya langsung ke dalam pelukan. Xiao menjerit kecil, memohon agar dia berhenti. Sambil menatap tajam, Mo Sui mengingatkannya bahwa dia sudah dibeli olehnya. Dia tak punya hak untuk menolak. Pria itu mencondongkan tubuh, berniat menciumnya. Tiba-tiba, perut Xiao berbunyi sangat keras. Menyadari gadis itu belum makan apapun seharian, dia memerintahkan pelayan untuk membawanya ke ruang makan agar bisa mengisi perut.
Sambil berdiri, dia menepuk bahunya, memintanya makan dulu. Xiao bingung, kenapa pria tiran ini tiba-tiba bersikap baik. Melihat ekspresi bingungnya, Mo Sui bertanya apa dia lebih suka tidak makan dan memilih menghabiskan waktu bersamanya saja. Sadar kembali ke kenyataan, Xiao segera berlari kecil, bersikeras bahwa dia harus makan. Seorang pelayan mengantarnya ke ruang makan memberitahu bahwa makan malam larut untuk tuan muda sudah siap dan dia boleh memakannya. Berpikir pria berwatak buruk itu akan marah jika dia menyentuh makanannya, Xiao memutuskan untuk memasak sendiri. Dia merebus sepiring pangsit sederhana. Baru saja aroma gurih itu tercium dan dia bersiap menyantapnya. Mo Sui masuk. Pria itu bertanya kenapa dia memasak pangsit padahal ada banyak makanan mewah tersedia di sana. Xiao bergumam pelan bahwa dia tidak berani menyentuh milik pria itu. Menatapnya, Mo Sui berpikir gadis ini sungguh sangat bodoh. Dia duduk di meja penuh dengan sandwich, kopi, dan banyak lagi. Dia menyuruh Xiao untuk cepat makan. Xiao menawarkan agar mereka makan bersama. Namun, dia sadar Mo Sui sedang menatapnya lekat. Dia bertanya apa pria itu ingin pangsitnya. Dia mengaku mau, tapi menuntut agar Xiao yang menyuapinya. Dia setuju, mengambil satu pangsit dan menyuapkannya ke mulut pria itu. Meskipun dia bilang rasanya cuma biasa saja, dia malah menghabiskan semua pangsit milik Xiao. Xiao merasa sedikit sedih. Dia tadi baru saja makan 3 butir. Melihat itu, Mo Sui mendorong hidangan mewahnya ke depan Xiao, menyuruhnya makan agar tidak terbuang sia-sia. Xiao pun berterima kasih dengan tulus. Begitu kenyang, dia merasa sangat mengantuk dan hampir jatuh ke tempat tidur, lalu memejamkan mata. Melihat itu, senyum tipis terukir di bibir Mo Sui. Dia berjalan ke sisinya, mengulurkan tangan, dan mengelus pipinya dengan lembut. Xiao membuka mata yang berat dan bergumam sudah larut untuk tidur. Mo Sui justru berbisik di telinganya bahwa ini belum larut sama sekali, memintanya jadi gadis penurut jika tidak ingin merasa sakit. Tak lama, suara samar bergema di ruangan. Pagi berikutnya, di ruang makan, Mo Sui mengamuk dan membanting piring, memarahi koki utama karena gagal membuat pangsit sederhana dengan benar. Dia memerintahkan Wade untuk membawa Xiao turun. Saat itu, Xiao sedang menyikat gigi. Dia kelelahan karena hampir tidak tidur semalaman. Seorang pelayan bergegas datang, mendesaknya agar cepat karena tuan muda sedang marah besar. Xiao bergegas, melangkah masuk ke ruangan, hanya untuk melihat piring pecah berserakan di lantai. Wade menyuruhnya untuk segera menyiapkan pangsit karena tuan muda belum makan. Dia kebingungan. Ada koki papan atas di sini, kenapa harus menyuruh dia? Saat dia masih bingung, Mo Sui memberi perintah langsung untuk mulai memasak. Dia patuh dan segera merebus 3 piring pangsit. Mo Sui mengambil satu dan mulai makan. Perut Xiao memilih saat yang salah untuk kembali berbunyi. Dia menyuruh Xiao duduk dan makan bersamanya. Sebelum gadis itu sempat makan beberapa, ketiga piring itu sudah bersih tak tersisa. Dia berpikir dalam hati bahwa nafsu makan pria ini sangat luar biasa, padahal dia ingin menyimpan beberapa untuk diberikan pada neneknya. Dia meminta izin untuk mengunjungi sang nenek. Mo Sui bilang kalau dia membuatkan satu batch lagi, dia mungkin akan setuju. Xiao tidak habis pikir bagaimana pria ini bisa makan lebih banyak lagi. Diam-diam menyumpahinya sebagai pria serakah. Tapi karena ingin sekali melihat neneknya, dia pun langsung setuju. Sambil membawa termos berisi pangsit, dia tiba di samping tempat tidur sang nenek. Nenek menghela napas, meminta maaf pada Xiao, berkata bahwa penyakitnya telah menguras semua uang kuliah yang susah payah dikumpulkan gadis itu. Xiao sudah berjuang keras agar diterima di universitas. Tapi sekarang dia tidak bisa kuliah karena tidak ada biaya. Xiao menggeleng, memberitahu nenek bahwa jika dulu nenek tidak mengadopsinya, dia pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Dia lebih memilih tidak kuliah sama sekali asalkan neneknya bisa tetap sehat dan hidup bersamanya. Nenek mengeluarkan sepasang gelang emas, mendesak Xiao menjualnya demi biaya kuliah. Xiao menolak keras karena tahu itu kenang-kenangan cinta kakek untuk nenek. Namun nenek tetap memaksa, mengatakan Xiao selalu punya ambisi besar dan berhak mendapatkan dukungan penuh. Menatap gelang itu, Xiao merasa bersalah atas transaksinya dengan Moshi. Apakah dia masih gadis ambisius yang memegang teguh prinsipnya? Berdiri dekat lift sambil memegang termos, pintu terbuka dan menampilkan Wano di sana. Keduanya terkejut. Wano melipat tangan, mengejek apakah kakaknya itu sedang mengunjungi nenek mereka lagi. Xiao menyuruhnya berhenti ikut campur. Wano dengan sombong mengungkap dia akan mulai kuliah di Universitas S berkat bantuan Xiao. Karena kesepakatan itu, barang dagangan ayahnya terkirim tepat waktu dan untung besar, sehingga ia bisa mendaftar ke akademi elit. Xiao menatapnya tajam, tangan terkepal, bertanya apa dia tidak takut karma karena menyakiti orang lain. Wano menatap provokatif, bilang tidak peduli siapa yang ia sakiti.
Di akademi elit, dia bisa bergaul dengan para pewaris kaya dan memilih siapa saja untuk hidup sebagai nyonya muda yang bergelimang harta. Wano mendekat dan menghina Xiao karena biaya kuliah saja dia tidak mampu membayarnya. Gemetar menahan amarah, Xiao mengepalkan tangannya erat. Wano tiba-tiba menginjak kaki Xiao dengan sepatu hak tajamnya, memutarnya keras sebelum pergi sambil tertawa jahat. Xiao jatuh ke tanah menahan nyeri yang luar biasa. Menatap punggung Wano yang menjauh, dia tidak habis pikir bagaimana orang bisa begitu kejam namun merasa dirinya paling benar. Bersandar ke dinding, dia perlahan berdiri. Ponselnya berbunyi. Itu Mo Shiwei. Suaranya penuh kejengkelan menuntut tahu kenapa dia belum pulang. Menuduhnya mulai berani melawannya. Menahan tangis, Xiao berjanji sedang dalam perjalanan. Menangkap getaran dalam suaranya, Moshi segera bertanya ada apa. Dia menepisnya, bilang dia hanya sedikit melukai kakinya. Moshi memerintahkannya tetap di sana dan menunggu dia menjemput. Sebelum Xiao bisa menolak, telepon diputus. Sebuah mobil mewah merah mencolok berhenti di depan rumah sakit. Pria tinggi tampan turun mengenakan mantel merah mencolok, memancarkan aura yang begitu mendominasi. Para perawat di lobi dibuat terpesona oleh kehadirannya. Xiao sedang melompat dengan satu kaki sambil bersandar di dinding. Saat mendongak, dia melihat sang tiran benar-benar datang sendiri. Moshi mendekat dan bertanya kondisinya. Xiao bersikeras dia baik-baik saja dan baru saja diperiksa dokter. Mengabaikan protesnya, Moshi berjongkok memeriksa kakinya yang bengkak parah. Dia menuntut tahu siapa pelakunya. Xiao berbohong, bilang dia tidak tahu dan hanya ada yang tidak sengaja menginjaknya. Tanpa bicara lagi, Moshi menggendongnya ala bridal style, menyatakan dia akan membawanya ke dokter terbaik di kota. Kembali ke kediaman Moshi membentak Wade, menuntut tahu kenapa Fujing belum juga tiba. Xiao pelan berkata itu cuma cedera kecil yang bisa dia obati sendiri. Moshi menyuruhnya diam, bilang siapapun yang membiarkan diri diinjak begitu parah adalah orang bodoh. Xiao merasakan perih di hatinya. Nada suaranya sedikit melunak saat menyuruh Xiao lebih hati-hati berjalan agar tidak terluka lagi. Saat itu, batuk kecil menginterupsi mereka. Seorang dokter berjas putih dengan kacamata masuk, bertanya siapa yang terluka sampai perlu panggilan darurat seperti ini. Moshi memerintahkan Fujing memeriksa kakinya segera. Xiao menatapnya penasaran. Jadi, ini dokter terbaiknya. Fujing berjongkok mengangkat kaki Xiao. Dia menekan area sekitar dengan lembut dan mengamatinya dengan teliti. Moshi dengan dingin memperingatkan bahwa dia hanya boleh melihat, tidak boleh menyentuh. Dengan canggung, Fujing setuju. Dia segera mendisinfeksi dan membalut kaki Xiao. Menyarankan pada Moshi bahwa dengan cedera seperti ini, ada beberapa aktivitas yang harus mereka hindari untuk sementara waktu. Moshi menegurnya karena terlalu banyak bicara, dan Fujing segera pamit. Moshi berjongkok lagi, mengambil kaki Xiao yang cedera ke tangannya. Memegang pergelangan kaki dengan satu tangan dan kakinya dengan yang lain. Dia perlahan memutarnya beberapa kali. Xiao menjerit kesakitan, bertanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia menjawab sedang membantu sirkulasi darahnya, lalu menatap lembut ke atas, bertanya apakah sudah terasa lebih baik. Xiao mengakui memang lebih baik. Tiba-tiba Moshi bertanya soal sekolahnya. Xiao menjelaskan meski diterima di jurusan desain Universitas S, itu sudah tidak mungkin sekarang. Dia bertanya apakah Xiao masih ingin kuliah di sana. Xiao menatapnya dengan mata penuh harap dan bilang tentu saja dia ingin. Moshi bilang jika dia benar-benar ingin pergi, itu semua tergantung pada performanya nanti. Dia kemudian memerintahkan Xiao untuk menciumnya. Xiao tertegun. Moshi menyuruhnya cepat bilang dia benci mengulang perkataannya. Perlahan menurunkan pandangan, dia menghela napas lembut. Saat Moshi mencondongkan tubuh, tangan besarnya dengan lembut menangkup tangan Xiao. Dia sedikit memalingkan wajah, mendekatkan wajahnya ke wajah pria itu. Jarak di antara mereka begitu tipis hingga hembusan napas mereka terasa. Jari-jari mereka terpaut secara alami. Malam itu, kediaman keluarga Mo terlihat sangat terang benderang. Di ruang kerja, Mo Sui sedang merapikan dokumen. Wade masuk membawa makan malam, melaporkan bahwa urusan Mesian di Universitas S sudah beres. Mo Sui meminta Wade menyediakan sopir khusus untuk antar jemput Mesian setiap hari. Dia menegaskan satu hal, jangan sampai Mesian tinggal di asrama bersama. Wade mengangguk patuh lalu memberikan semangkuk bubur ketan manis. Mosway baru mencicipi satu suap, langsung memuntahkannya dan membanting sendok. Rasanya sangat buruk. Dia menyuruh dapur membuatnya ulang sekarang juga. Wade buru-buru membungkuk, berjanji akan segera meminta koki memperbaikinya. Mosway juga memerintahkan sup herbal untuk kesehatan Mesian. Saat Wade bertanya apa Miss N sebaiknya diminta memasak, Mosway melotot tajam apa Wade ingin segera angkat kaki dari sini. Wade langsung meminta maaf dan kabur ke dapur. Di kamar Mesian, para pelayan menyajikan hidangan obat dan sup yang masih hangat. Mereka bilang tuan muda yang memesan ini khusus untuknya.
menyuruh Mesian segera makan selagi hangat. Mesian menyesap sup itu. Pelayan bertanya bagaimana rasanya, dan Mesian memujinya enak. Pelayan itu tampak merasa sangat lega. Dia menjelaskan tuan muda mengamuk hebat soal makan malamnya kemarin. Kalau Mesian tidak suka sup ini, para koki pasti akan dipecat. Mendengar itu, Mesian merasa bingung. Apa pria sombong ini benar-benar peduli padanya? Kemudian, Mesian berjalan di lorong dan melewati ruang kerja. Dia ingin mencari buku desain. Begitu mendorong pintu, dia terpaku melihat betapa megahnya ruangan itu. Setelah mencari sebentar, dia tidak menemukan buku itu. Tapi matanya tertuju pada potret seorang wanita cantik di dinding. Wanita di lukisan itu sangat menawan dan anggun. Dibandingkan dengannya, Mesian merasa sedikit minder. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh lukisan itu. Berhenti di situ, sebuah suara membentak keras dari belakang. Moswei muncul entah dari mana, langsung mencengkeram tangan Mesian dengan kasar. Dia melarang keras Mesian menyentuh lukisan itu dan bertanya siapa yang mengizinkannya masuk. Melihat amarah Moswei, Mesian ketakutan. Dia menjelaskan hanya ingin mencari buku. Tapi di dalam hati dia merasa sangat bingung. Seberapa penting lukisan itu sampai dia tidak boleh menyentuhnya? Moswei mengamati ruangannya, menghela napas, lalu mengambil buku tebal dari rak. Dia menyerahkan buku itu, mengatakan kalau dia butuh buku lagi nanti, dia harus bertanya pada Wade dan tidak boleh masuk ke sini sendirian lagi. Mesian tidak butuh itu, merasa buku ini cukup untuk mengusir bosan. Tak disangka, tindakan itu justru membuat Moswei semakin murka. Dia mengkritik sikap Mesian. Kesal karena dia menganggap berada di rumahnya hanya sebagai cara untuk membuang waktu. Mesian, dengan jujur, menjawab dia hanya mencari buku karena merasa sangat bosan. Menganggapnya membangkang, Moswei mencengkeram lengan Mesian, bilang kalau dia begitu bosan, dia akan menemukan tempat untuk mengurungnya. Dia mendorong Mesian ke ruangan kosong, menyuruhnya merenung, lalu membanting pintu dan menguncinya. Mesian terjatuh ke lantai. Dia benar-benar tidak paham. Hanya masuk ke ruang kerja, apa hak pria ini menguncinya? Memikirkan situasinya, dia sadar bagi pria ini, dia hanyalah orang asing. Burung dalam sangkar, mainan yang dibeli untuk mengisi waktu. Di ruang kerja, Moswei menyalakan komputernya. Lewat CCTV, dia melihat Mesian duduk di lantai dengan wajah menyedihkan. Gelombang rasa frustrasi yang aneh menyelimutinya. Dia menyuruh Wade membawakan makanan untuknya dan bertanya apakah dia sudah sadar akan kesalahannya. Wade setuju, tapi saat akan pergi, Moswei memutuskan ikut. Di dalam kamar, Mesian merasa pusing karena lapar. Melihat pintu dan jendela yang terkunci rapat, dia bertanya-tanya apa dia akan mati di sini. Pintu terbuka dan Moswei bersama Wade masuk. Moswei bertanya bagaimana rasanya dikurung di sana. Berdiri, Mesian menatap matanya tajam apa tuan muda Mo datang untuk memeriksa apa aku sudah mati. Wade buru-buru menyela, menjelaskan kalau dia cukup melunak dan minta maaf, tuan muda pasti akan membebaskannya. Tapi Mesian bersikeras dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengepalkan tinju karena marah, Moswei berbalik dan pergi. Kalau dia ingin bersikap keras, Moswei akan lihat berapa lama dia bisa bertahan. Wade mengikuti, menutup pintu di belakang mereka. Ditinggal sendirian, Mesian akhirnya menangis, air mata jatuh deras ke lantai kayu. Kembali ke ruang kerja, Moswei menyandar di kursinya. Pikirannya benar-benar dipenuhi oleh wajah keras kepala Mesian. Wade masuk untuk menanyakan rapat sore. Mosi membentak perusahaan ini dipenuhi orang tidak berguna yang bahkan tidak bisa menangani masalah kecil dan membatalkan kehadirannya. Wade lalu bertanya dengan hati-hati tentang apa yang harus dilakukan terkait Nonayan. Moshi meliriknya tajam, apakah kau ingin dipecat seperti para eksekutif tidak berguna itu? Wade menunduk diam. Di tablet mejanya, siaran langsung kamar Xiao sedang diputar. Melihatnya, Moshi merasa sangat gelisah tanpa tahu alasannya. Dia mengambil tablet itu, memperbesar gambar, dan melihat Xiao duduk di kursi sambil menangis pelan. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya emosi yang sudah bertahun-tahun tidak dia rasakan. Xiao mendongak, memegangi perutnya. Dia kelaparan, tapi menolak menyerah. Harga dirinya terlalu besar untuk diinjak-injak begitu saja. Mengingat bagaimana Moshi merawat kakinya kemarin, dan kini menguncinya, dia menyimpulkan dirinya hanyalah mainan bagi pria itu. Di dunia ini, hanya nenek yang benar-benar mencintainya. Menyandarkan kepala di meja, dia memejamkan mata, teringat masa kecilnya. Nenek dulu merajut sarung tangan, menyulam hewan-hewan lucu di sana. Saat pamannya mencoba mengusirnya, nenek selalu melindunginya, mengelus rambutnya, dan berjanji mereka akan selalu bersama. Memikirkan neneknya, tangisnya semakin pecah. Mendengar isak tangis itu lewat monitor, Moshi tidak tahan lagi. Sambil memijat pelipis, dia memerintahkan Wade membawa makanan segera. Setelah menangis cukup lama, Xiao tiba-tiba menghapus air matanya. Dia harus berhenti menangis.
Demi neneknya, dia harus bertahan hidup. Dia mengambil kursi berat, berjalan ke jendela, dan menghantamkannya ke kaca dengan sekuat tenaga. Tubuhnya yang lemah dan kelaparan tidak kuat menahan beban itu. Dia ambruk ke lantai dan pingsan. Wade, yang baru datang membawa makanan, mendengar suara kaca pecah dan mendobrak pintu. Melihat Xiao pingsan, dia panik dan bertanya apa dia terluka. Moshi menerobos masuk, mendorong Wade dan berlutut di sampingnya. Dia membentak Wade agar segera memanggil Fu Jingqin. Dalam keadaan linglung, Xiao mengira dia akan mati. Mendengar seseorang memanggil dokter, dia membuka mata dan menyadari pria itu adalah Moshi. Fu Jing memeriksa kondisinya dan memasang infus. Dia memberitahu Moshi bahwa itu tidak serius. Xiao shock karena gula darah rendah, stres, dan kelelahan fisik yang mendadak. Dia hanya butuh istirahat. Saat Xiao sadar dan tahu dia belum mati, Moshi dengan dingin memberitahunya kalau aku tidak mengirim makanan, kau sudah bertemu malaikat maut. Dia menatap tajam, bertanya apakah sesulit itu untuk sedikit mengalah daripada bertindak nekat. Xiao tetap teguh. Melihat itu, Moshi akhirnya menyerah. Xiao tahu kekhawatiran pria itu asli, jadi dia berterima kasih pelan. Moshi mendesah lega, bergumam bahwa setidaknya gadis itu masih punya hati nurani. Xiao cemas menanyakan berapa lama pemulihannya. Mendengar butuh waktu seminggu, dia panik. Orientasi mahasiswa baru sudah dekat. Apa yang harus dia lakukan? Moshi berkata tidak penting dia kuliah atau tidak. Dia bisa menghidupinya selamanya. Xiao menolak ide itu. Mengelus pipinya. Moshi menyuruhnya istirahat, mengancam akan membuangnya jika tidak menjadi gadis yang penurut. Saat itu, Wade mengetuk pintu pelan, mengingatkan bahwa konferensi video dengan ayahnya akan segera dimulai. Moshi mengelus kepala Xiao dengan lembut, memintanya beristirahat. Dia menempelkan pipinya ke pipi Xiao. Suaranya penuh kelembutan yang tak terduga saat menyuruhnya bersikap baik. Di ruang kerja, konferensi video dimulai. Sang ayah memuji pekerjaannya, dan Moshi berterima kasih. Tapi nada bicara ayahnya berubah, memperingatkan bahwa memiliki wanita itu wajar, tapi jangan sampai terjerumus oleh mereka. Melihat ekspresi dingin ayahnya di layar, tangan Moshi mengepal erat. Dia menunduk dan berjanji pada ayahnya bahwa dia mengerti. Puas, ayahnya berpesan agar tidak mengecewakannya. Setelah panggilan usai, Moshi berdiri dan berjalan ke arah potret wanita cantik. Dia mengelus kanvas itu pelan, menempelkan dahinya ke sana. Aku mengerti, ayah, bisiknya pada diri sendiri. Malam itu, Xiao tertidur lelap. Moshi duduk di tepi tempat tidur membaca buku. Dia menutup sampulnya. Itu adalah buku desain mode kelas atas. Dia melirik Xiao yang tertidur, terkekeh pelan, dan mendekat untuk mencium wajahnya. Tak disangka, dia terbangun dan menghindar. Protes karena dia masih sakit. Ditolak, Moshi duduk kembali, tampak kesal. Merasa tidak enak, Xiao menjelaskan kalau pria itu hanya mengejutkannya. Moshi menyerahkan buku itu. Sua kegirangan karena itulah buku referensi yang sudah lama ia incar. Ia berterima kasih berkali-kali. Namun Moshiwi membalas kalau ucapan terima kasih saja tidak cukup. Saat Sua bertanya apa maunya, pria itu mencengkeram bahunya, mendorongnya ke bantal, lalu menindihnya. Menatap tajam, ia bertanya apakah Sua sudah jatuh cinta. Sua kaget dan keceplosan menjawab aku sudah. Moshi mencubit bibir Sua, menggoda kalau pembohong akan disambar petir. Sua bersumpah demi langit ia jujur. Moshi menempelkan pipinya ke pipi Sua, menjanjikan imbalan. Tiba-tiba, sebuah suara memotong suasana. Sebaiknya kalian tunggu sampai lukanya sembuh. Fu Jingchan masuk. Mereka berdua langsung menjaga jarak. Tampak kikuk. Moshi kesal, bertanya kenapa dia ada di sana. Fu Jingchan menjelaskan ia perlu mengganti perban Sua. Moshi memerintahkannya memakai obat terbaik agar Sua bisa segera sembuh dengan cepat. Fu Jingchan menyindir kalau Sua akan jauh lebih cepat sembuh jika Moshi berhenti mengganggunya. Setelah mengganti perban, Fu Jing menyarankan agar tetap kering dan jangan terlalu banyak gerak. Sua mengangguk. Saat dokter pergi, Sua lega sekali. Moshi menatapnya, mendekat ke telinganya, lalu berbisik agar Sua segera pulih. Sua mengangguk, padahal dalam hati ia berdoa agar si tiran ini segera pergi. Di kantor, Moiwei bekerja dengan wajah kaku. Wade memuji betapa tampannya bos saat sedang fokus. Padahal aslinya, Moi sedang kesal karena semalam ia tidak mendapatkan ciuman yang ia mau. Berjalan keluar kantor, Moi kepikiran kondisi Shua. Tiba-tiba seorang wanita memeluknya dari belakang, memintanya menunggu. Ia menoleh, melihat wanita dandan menor yang bahkan tidak ia kenali sama sekali. Wade membisikkan kalau itu Wu Fai, bintang muda dari agensi hiburan Imperial Group. Wanita itu mengaku punya urusan mendesak. Moshi menolak, tapi ia bilang wanita itu bisa bicara di rumahnya. Mendengar itu, Wu kegirangan. Tiba di mansion, Moshi melihat Sua sedang mengobrol dengan pelayan.
Ia langsung bertanya kenapa Sua bangun dari ranjang padahal lukanya belum sembuh. Sua bilang ia bosan hanya tiduran, jadi ia turun untuk jalan santai. Wu Feifei yang bergelayut di lengan Moshi bertanya, sinis, apakah ini selingkuhan sang tuan muda? Sua menggertakkan gigi karena kesal. Namun ia membalas dengan senyum manis yang dibuat-buat. Wah, kakak cantik sekali, baru kali ini saya melihat tuan muda mau membawa gadis pulang. Pasti kakak orang yang sangat spesial. Moshi terkekeh pelan. Apakah gadis kecil ini sedang cemburu? Wu Fei makin erat memegang lengan Moshi, sombong karena sudah kenal tuan muda Mo selama 3 tahun. Tapi Moshi dengan dingin menepis tangannya, menyuruh wanita itu tidak menyentuhnya. Wu Fei tampak sangat malu. Sua menatapnya dengan senyum lebar lalu bertanya, kakak operasi plastik di mana? Saya ingin belajar biar bisa memuaskan tuan muda Mo juga. Wu Fei yang murka mengangkat tangannya hendak menampar Sua. Wade langsung turun tangan, memegang lengan Wu Fei dan memperingatkannya untuk bersikap sopan di kediaman Mo. Moshi dengan dingin menyuruh Wade mengusirnya. Ia tidak mau melihat wanita itu lagi. Wu Fei tak percaya. Ia bintang besar. Wanita itu melawan, tapi Wade tetap menyeretnya keluar. Moshi mendekat, membelai pipi Sua, memuji lidahnya yang ternyata cukup tajam. Sua membalas kalau ia tidak pernah bilang dirinya kelinci kecil yang tidak berdaya. Mencubit pipinya, Moshi menyeringai kalau itu bagus karena ia tidak suka kelinci. Ia lebih suka kucing liar kecil. Ia memberikan surat penerimaan. Sua mengambilnya dengan girang. Akhirnya ia bisa pergi sekolah. Saat hendak lari, Moshi menghentikannya lalu mengeluarkan sebuah kontrak. Ia bilang Sua harus menandatangani ini sebelum kartu mahasiswanya diserahkan. Sua curiga. Kontrak macam apa ini? Moshi belak-belakan bilang jika Sua ingin sekolah, ia harus setuju secara formal menjadi wanitanya. Sua berhati-hati bertanya apa yang terjadi jika ia tidak mau tanda tangan. Moshi dengan tenang menyalakan korek api di dekat kartu mahasiswanya. Panik. Sua langsung setuju. Ia menandatangani nama Yan Wang di dokumen tersebut. Moshi bilang dengan ini Sua setuju mematuhi permintaannya tanpa syarat. Sua bertanya apakah ada batas waktunya. Moshi menyisir rambut di belakang telinga Sua. Ia berbisik kalau batas waktunya adalah saat ia sudah bosan pada Sua. Sua mencoba menolak lagi, dan Moshi kembali menyalakan korek apinya. Setelah beberapa kali berdebat, Sua stres setengah mati sementara Moshi merasa sangat terhibur. Di dapur, Sua menyalakan kompor dan memasak mie sederhana dengan jamur, sayuran, dan telur. Akhirnya ia akan ke universitas. Dia ingin sekali cerita pada neneknya agar beliau merasa senang. Tapi skema licik pamannya dan kontrak mengikat dari Moshiwi adalah rahasia mati. Air mata mengalir saat dia melamun. Tiba-tiba Moiwi masuk, bertanya apakah makan malam sudah siap. Melihatnya menangis, dia langsung maju, bertanya siapa yang berani mengganggunya. Sambil menunduk, dia berbisik rindu rumah. Moshi bingung keluarganya menjual dia. Tapi dia masih rindu. Xianuo ingin berteriak bahwa mereka bukan keluarga aslinya, tapi dia tertahan. Dia membekap mulutnya. Moshi menyinggung kontrak, mengingatkan bahwa dia kini miliknya. Kesabaran itu putus. Xiao berdiri, menggebrak meja, menolak jadi barang dan menolak dipenjara seumur hidup. Terkejut, ekspresi Moiju seketika mengeras. Dia mencengkeram pergelangan tangan Xiao, menyeretnya ke pintu, lalu menghempaskannya keluar. Pria ini benar-benar tidak bisa ditebak. Lembut sesaat, tapi lalu membuangnya begitu saja. Tapi tak apa, dia bisa pakai kesempatan ini untuk benar-benar kabur. Di ruang makan, Moi mengamuk, membanting mangkuk mie. Semakin dipikir, amarahnya makin membakar. Beraninya wanita itu melawannya. Wei dengan hati-hati mengingatkan kondisi fisik Nonayan belum pulih. Mozigwei tersadar. Dia segera memerintahkan Wade mencarinya. Xian berjalan di pinggir jalan, kedinginan. Sebuah mobil mewah berhenti di sampingnya, membunyikan klakson. Mau keluar, menuntut dia kembali. Xiaonuo membalas, rumah pria itu bukan rumahnya, dan dia menolak masuk. Karena tak tahu cara menghadapi air matanya, Mo Shiwi akhirnya berkompromi. Dia janji kalau dia pulang tepat waktu, dia diizinkan mengunjungi keluarganya. Dia bahkan akan siapkan villa pribadi dekat Universitas S agar dia bisa tinggal di sana. Dia bertanya apakah Moshi juga tinggal di sana? Saat dia mengiyakan, hatinya kecewa. Tapi ini jauh lebih baik dari situasi sebelumnya. Dia setuju. Di dalam mobil, Xiao menatap keluar jendela dalam diam. Moshiwi berpikir dia memberi sedikit kebebasan, tapi burung itu tetap dalam genggamannya. Dia takkan bisa terbang jauh. Akhirnya Xiao sampai di Universitas S, membawa tas dan surat penerimaan, dia masuk ke kampus yang penuh bunga. Saking semangatnya, dia baru sadar sudah terlambat dan berlari ke kelas. Sambil berlari, dia mengutuk Moiwi. Si tiran itu minta ciuman dulu sebelum melepasnya. Dosen sudah mulai mengajar. Xiao berdiri di depan pintu, meminta maaf.
Dosen itu dengan galak menanyakan namanya. Dia menjawab Yan Wangu dan mengaku tidak sengaja. Mendengar nama Yan Wangu, wajah sang dosen seketika berubah ramah. Dia memintanya duduk dan bilang terlambat sedikit bukan masalah besar. Para siswa berbisik-bisik, heran bagaimana namanya bisa membuat sikap dosen berubah drastis. Usai kelas, saat berjalan, seseorang berteriak dari belakang. Dia berbalik, menabrak mahasiswi lain, dan hampir jatuh ke belakang. Sebelum menyentuh tanah, lengan kuat menangkap pinggangnya. Dia mendongak, melihat seorang pria tampan. Dia bertanya apa dia baik-baik saja, lalu membereskan buku Xiao. Dia pun berterima kasih. Pria itu mengenalkan diri sebagai Luing dan menanyakan namanya. Setelah menyebut Yan Wangu, dia segera pergi. Luing menatap punggungnya, terlihat terpaku. Keesokan harinya, Xiaowa masuk kelas dan sadar semua orang menatapnya tajam. Dia mencoba duduk di kursi kosong, tapi gadis di sebelahnya justru lari ketakutan. Xiaowa benar-benar dibuat bingung. Tiba-tiba, seorang gadis kuncir kuda menggebrak mejanya, menuduhnya menggoda senior Lu kemarin. Senior Lu? Xiao mencoba mengingat. Apakah pria yang menangkapnya tadi? Gadis itu menunjuk wajahnya, memperingatkan agar menjauhi senior Lu. Xiao dengan tenang mengaku bahkan tak kenal pria itu. Merasa kesal dengan kesombongan gadis itu, dia membalas, pria seperti itu pasti tak suka gadis yang berisik. Karena murka, gadis itu mencengkeram kerah baju Xia Anu siap menghajar. Berhenti di situ, suara tajam memerintah. Gadis itu berbalik menatap senior Lu. Dia menegur gadis bernama Centing itu karena membuat keributan tepat sebelum kelas. Centing mengepalkan tinju, menatap tajam ke arah Xiao, lalu pergi dengan hentakan kaki. Xiao berterima kasih pada senior Lu. Mereka mengobrol sebelum Lu naik ke podium dan mengumumkan acara mixer mahasiswa baru di Hotel Jongking Courtyard besok jam 7 malam. Dia mengajak semua orang untuk datang. Centing langsung mengangkat tangan, minta jadi teman dansanya. Lu menolak dengan sopan dia sudah punya seseorang. Centing hancur dan cemburu berat. Xiao ingin pergi, tapi takut Moshi tidak mengizinkannya. Setelah pengumuman, Lu mendekatinya dan bicara soal acara itu. Dengan gugup, dia minta Xiao jadi teman dansanya. Xiao cemas. Pikirannya langsung tertuju pada Mo Siwei yang pasti akan marah besar. Dia menolak dengan sopan, mengaku bahkan belum tahu apakah akan datang atau tidak. Lu terlihat kecewa, tapi memintanya memberi kabar jika berubah pikiran. Xiao tersenyum tipis, sadar banyak gadis yang ingin jadi teman dan Salu, dan dia tidak mau masuk ke medan perang itu. Dia segera pamit. Ditolak mendadak, Lu ingin bicara lagi, tapi Xiao sudah melangkah pergi. Saat Xiao kembali ke villa, langit sudah gelap. Mo Shiwi menuntut alasan kenapa dia pulang terlambat. Dia panik, bersiap dimarahi. Namun di luar dugaan, dia tidak berteriak, malah menarik Xiao masuk. Ternyata dia sudah meminta Wade menyiapkan gaun malam yang sangat mewah untuk Xiao. Melihat gaun secantik itu, Xiao terpana. Mosi memeluknya dari belakang, bertanya apakah dia mau menemaninya ke acara mixer besok malam. Xiao berkeringat dingin. Dia tidak menyangka pria itu sudah tahu soal acara tersebut. Jika pergi bersamanya, status aslinya bakal terbongkar, dan dia jadi pusat gosip kampus. Dia menolak, berdalih hanya ingin melihat-lihat. Seolah bisa membaca pikiran, pria itu tahu dia cuma takut terlihat bersamanya. Meski begitu, dia setuju membiarkan Xiao pergi sendiri, memberinya sedikit kebebasan. Rasanya pintu sangkar emasnya terbuka. Tapi sedetik kemudian, Mosi mengingatkan bahwa kebebasan itu ada harganya. Syaratnya, dia harus memakai gaun itu sekarang dan berdansa satu lagu dengannya. Dalam 3 menit, dia sudah berganti baju. Melihat pantulan diri, dia merasa tidak pantas memakai gaun semahal itu. Mosi sangat puas melihat penampilannya dan langsung membuang keraguan diri gadis itu. Menariknya mendekat, dia berjanji Xiao akan jadi wanita tercantik di ruangan nanti. Esoknya di sekolah, Xia Ano membuka buku catatan dan menemukan beberapa halaman tersobek. Dia sadar dia mulai diincar. Duduk beberapa meja jauhnya, Centing tertawa sinis sendiri. Detik itu dia bangga atas ulah isengnya. Detik berikutnya, korban sudah berdiri tepat di depannya. Xiao menadahkan tangan, menuntut halaman bukunya kembali. Centing menantang, memperingatkannya agar tidak sombong cuma karena diundang Luting. Xiao menjawab ini tak ada urusannya dengan Luting, lalu kembali meminta barangnya. Centing angkuh menyuruhnya berlutut dan memohon, mungkin dia akan bermurah hati. Tanpa ragu, Xiao mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman percakapan mereka. Dia mengancam akan melapor ke dosen dan membuat Centing dikeluarkan. Panik, Centing menggebrak meja. Coba mengintimidasi, dia menerjang untuk merampas ponsel itu. Di saat krusial, seorang gadis bernama Fujin Yao turun tangan. Dia membentak Centing, memarahinya karena mencuri dan mencoba menyerang orang lain. Kalah telak, Centing membungkuk. Dia meminta maaf pada Xiao, mengembalikan halaman yang sobek itu, lalu terbirit-birit pergi.
Sambil menggerutu tak akan mengulanginya. Melihat Centing kabur, Xiao dan Fu Jingyao tertawa lepas. Mereka langsung akrab dan mengobrol lama. Fu Jingyao tersenyum senang, tapi kakaknya sudah menjemput. Jadi mereka lanjut besok saja, memandangi teman barunya pergi. Xiao merasa beruntung mendapat teman baik secepat itu. Tiba-tiba, mobil mewah berhenti di depannya. Tanpa perlu melihat, dia tahu itu Moy. Dia menurunkan kaca jendela, bertanya, kenapa Xiao tersenyum seperti orang bodoh, lalu menyuruhnya masuk. Dia duduk di kursi penumpang, merasa cemas. Dia tak menyangka pria itu menjemputnya langsung. Dengan wajah agak kesal, dia bertanya apakah hari Xiao menyenangkan. Dia tersenyum dan bilang dia mendapat teman baru. Dia langsung menginterogasi, mendesak apakah teman itu laki-laki atau perempuan. Bingung dengan pertanyaan intens itu, dia balik bertanya, kenapa dia peduli. Pria itu menariknya ke pangkuan di dalam mobil. Bicara tenang kalau laki-laki, dia akan melenyapkannya. Kalau perempuan, dia harus cek orientasi seksualnya. Setelah yakin Fu Jingyao benar-benar lurus, dia mendengus setuju. Xiao menarik napas panjang. Orientasinya juga lurus. Kembali ke villa, Mo Siwi duduk di sofa. Mengeluh Xiao masak terlalu lama. Dia membalas, Mo Siwi yang memecat semua koki, dan memasak untuk 2 orang butuh waktu. Tiba-tiba, pria itu berdiri dan masuk ke dapur. Dia bertanya-tanya, ide gila apa lagi ini? Mengejutkan, dia memeluk pinggangnya, beralasan hanya ingin mengamati keahlian memasaknya. Dengan CEO bernapas di lehernya, dia merasa sangat canggung saat memotong wortel. Dia berjinjit mencoba membuka lemari atas, tapi tangannya tak sampai. Mo Siwi mendekat, bertanya apa yang dicari dan menawarkan bantuan. Tiba-tiba gugup, dia tergagap bahwa dia hanya butuh garam. Tapi pria ini belum pernah menginjakkan kaki di dapur seumur hidupnya. Bedanya gula dan garam saja dia tidak tahu. Setelah salah ambil gula, dia mengambil MSG. Bingung kenapa beda, padahal sama-sama bubuk putih. Sadar mungkin garam di rumah sudah benar-benar habis, dia memutuskan pergi ke supermarket. Tak disangka Mo Siwi memaksa ikut. Membayangkan CEO angku ini memegang sayur dan ayam mentah membuatnya tertawa lepas. Pria itu memelototinya, bertanya apa ada masalah dengannya. Sadar kembali ke kenyataan, dia menggeleng cepat, meyakinkan tidak ada masalah sama sekali. Dia tidak menduga Mo Siwi membawa sepasukan pengawal ke supermarket. Benar-benar berlebihan, mereka jadi pusat perhatian semua orang. Mo Siwi tiba-tiba menutup hidung, mengeluh bau menyengat, dan berakting seolah mustahil manusia berbelanja di tempat seperti ini. Dia mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa supermarket memang seperti ini, dan mereka akan segera pergi. Melihat keranjang belanja, Mo Siwi bertanya apa itu. Dia menjelaskan itu untuk membawa belanjaan. Sebuah ide iseng muncul di kepalanya. Pria itu mendengus, bilang benda kotor seperti itu harusnya dipegang pengawal. Dia menunjuk pasangan di dekat sana, mencatat bahwa pacar laki-laki selalu mendorong keranjang saat kekasihnya berbelanja. Ajaibnya, Mo Siwi benar-benar mengambil pegangan keranjang, mendesaknya cepat. Dia menatap tuan muda manja ini dengan pandangan baru. Ternyata dia tidak seburuk itu. Dia berlari kecil menyusul. Mereka berjalan menyusuri lorong layaknya pasangan biasa. Di meja makan, Mo Siwi menunjuk sayuran dengan sumpit dan bertanya apakah itu ketumbar. Xiaowa terdiam. Dia bilang itu seledri. Sesaat kemudian dia mengambil kucai dan bertanya apakah dia sedang makan rumput. Dia mengoreksinya lagi. Itu kucai. Berdiri di sisi ruangan, Wade merasa ingin menangis. Jika Mo Siwi harus hidup sendiri, dia mungkin mati kelaparan. Malam pesta dansa akhirnya tiba. Belum pernah ikut dansa formal, Xiao merasa sangat gugup. Luing melihatnya dan mendekat, terkejut karena dia benar-benar datang. Dia memuji gaun indahnya, dan sekali lagi memintanya menjadi pasangan dansa. Saat dia berjuang mencari alasan sopan untuk menolak, Fu Jingyao memanggil namanya, berlari, dan menyarankan mereka masuk bersama. Terselamatkan, Xiao menggunakan alasan itu untuk menolak tawaran Luing dengan anggun. Fu Jingyao melirik gaun Xiao dan rahangnya jatuh. Dia mengenali itu koleksi desainer kelas museum bernilai puluhan juta. Terkejut luar biasa, Fu Jingyao bertanya dari mana dia mendapatkannya. Xiao harus menutupi jejaknya, berbohong bahwa dia menyewanya. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Xiao menoleh tapi tak segera melihat sumbernya. Itu Yan Wong yang asli. Dia melangkah maju, mengejek Xiao karena memakai barang tiruan murahan dan menuduhnya mencoba masuk ke kalangan atas dengan cara memalukan. Fu Jingyao segera maju, membela Xiao dan menegaskan gaun itu karya desainer asli, tapi kemudian terdiam. Sadar Xiao dan Wong terlihat sangat mirip. Xiao segera menjelaskan bahwa Wong adalah sepupunya, makanya mereka mirip. Ini membuat Wong makin marah, bilang Wong bukan cuma pahit, tapi juga perlu cek matanya. Wong menunjuk Xiao,
bersumpah bahwa gaun itu palsu, menyatakan bahwa gadis miskin sepertinya hanya mampu beli sampah pinggir jalan. Tiba-tiba, Luing masuk, memastikan gaun itu benar-benar asli karena dialah yang meminjamkannya. Wangu tadinya mau lanjut menghina, tapi mendadak ciut saat tahu itu Luting yang bicara. Dia melotot ke arah Xiao, kesal karena sepupunya itu bisa-bisanya mengajak Luting membela diri. Sadar dia tak mungkin menang melawan Luting, Wangu pun pergi. Fu Jingyao langsung mulai bergosip. Kagum karena Luting meminjamkan gaun mahal itu pada Xiao. Luting santai berdalih itu cuma salah paham. Dia bilang dia cuma tak tahan melihat seseorang ditindas habis-habisan. Tak lama, pembawa acara naik panggung, bilang tiket lotre pemenang bakal dapat dansa pertama dengan Luting. Para gadis heboh. Semua, termasuk Fu Jingyao, berdoa minta dipilih. Xiao cuma menonton dengan santai. Dia baru sadar Luting itu idola kampus. Pembawa acara menyerahkan kotak undian ke Luting. Luting menarik kertas dan menyebut ID pemenang berakhiran 46. Pembawa acara berteriak, Yan Xiao. Itu hadiah yang diidamkan semua gadis di sana. Tapi bagi Xiao, ini malah jadi mimpi buruk. Kalau Moshi, si cemburuan itu tahu, dia bisa tamat. Dia coba menolak, bilang tak bisa dansa, minta Luting ganti orang. Tapi Luting tak peduli, malah meyakinkan bakal mengajarinya. Lalu menarik tangan Xiao ke arah air mancur sebelum sempat membantah. Di dekat air mancur, Xiao memohon, menjelaskan lagi dia sungguh tak bisa dansa. Luting lembut menyuruhnya tenang dan ikuti langkahnya. Dansa itu sungguh menyiksa bagi Xiao. Mengintip dari bayang-bayang, Wangu murka. Dia tadinya mau mempermalukan Xiao, malah membuat gadis itu jadi bintang malam ini. Selesai dansa, Xiao mencari alasan untuk menghindar ke sudut sepi, menghindari tatapan tajam para gadis lain. Baru saja mau bernapas lega, Wangu malah menemukannya. Wangu menghujani dengan hinaan, menyebut Xiao sampah dan menuduhnya menggoda Luting. Dia menusuk bahu Xiao, memperingatkan agar berhenti bermimpi masuk keluarga Lu, dan menyebut Xiao gadis murahan. Tak tahan lagi, Xiao mengambil segelas anggur merah dari meja terdekat lalu menyiramnya tepat ke wajah Wangu. Basah kuyup oleh anggur, Wangu terdiam kaku. Saat sadar apa yang terjadi, dia berteriak, tanya apa Xiao sudah gila. Xiao membalas dingin bahwa Wangu yang gila. Saking terobsesinya menikah dengan orang kaya, dia menganggap semua gadis sebagai ancaman. Menyebutnya psikopat, Xiao pergi, menyuruh Wangu tetap di sana untuk mendinginkan diri. Wangu mengejar sambil berteriak. Seketika, dua pengawal kekar muncul, menghalangi langkah Wangu. Wangu terpaksa mundur, melempar ancaman terakhir sebelum pergi. Xiao terkejut melihat kemunculan mereka yang tiba-tiba. Dia tanya siapa mereka, dan mereka membungkuk hormat, menjelaskan Moshi yang menugaskan mereka menjaga Xiao. Sadar Moshi diam-diam melindunginya, pipi Xiao memerah padam. Sampai di villa, dia sudah mau roboh ke kasur. Baru masuk, dia mendengar suara wanita dari dalam. Jantungnya berdegup kencang. Moshi sedang menelepon, bilang pada wanita itu dia akan segera menjemput. Nada suaranya intim sekali dengan Moshi memberikan respon mesra yang ambigu. Mendengar ini, wajah Xiao langsung gelap. Dia pikir Moshi cuma posesif. Ternyata pria itu punya pacar. Kecewa berat melanda. Dia menghela napas pelan. Tiba-tiba, Moshi muncul dari belakang dan memeluk pinggangnya. Xiao tersentak. Moshi berbisik di telinganya, tapi Xiao cuma merespon dingin. Moshi meniup kuping telinga Xiao, coba memancing kemesraan, tapi Xiao malah menarik diri. Sadar mood Xiao mendadak berubah, Moshi bertanya ada apa. Xiao beralasan dia hanya lelah dan butuh tidur agar bisa menjenguk nenek lebih awal besok. Moshi tidak mendesak, mencium kening Xiao dengan lembut lalu membiarkannya tidur. Meski Xiao diam saja, Moshi tahu ada yang aneh. Besoknya di rumah sakit, Xiao kaget mendengar neneknya akan dipulangkan. Dia merasa nenek belum benar-benar pulih, tapi sang nenek cuma menghela napas. Xiao menarik perawat, Bibi Lo, untuk tanya apa yang terjadi. Bibi Lo menghela napas berat dan bilang pamannya sudah berkunjung kemarin. Ternyata perusahaan pamannya gagal lagi dan dia ingin menggadaikan tanah keluarga milik nenek ke bank. Saat nenek menolak keras menyerahkan sertifikat tanah itu, sang paman membalas dengan menolak membayar biaya rumah sakit nenek. Xiao sadar dia tak boleh membiarkan ini, artinya dia harus cari uang cepat. Xiao meminta Bibi Lu terus merawat sang nenek dengan baik. Dia bertekad mencari biaya rumah sakit sendiri. Sambil mondar-mandir di villa, dia ragu menghubungi Moshi untuk meminjam uang namun ingatan akan telepon mesra itu menahannya. Rasanya benar-benar tidak pantas. Tiba-tiba, Fu Jingyao menelepon dengan heboh, memberitahu soal kompetisi desain mahasiswa. Xiao segera menyalakan laptop untuk mendaftar. Babak penyisihan berhadiah 8.000, dan juara utama bisa dapat 20.000, persis seperti yang dia butuhkan. Jika menang, biaya nenek pasti tertutup. Tapi harapan itu hancur seketika. Error sistem muncul. Pendaftarannya dihapus, posisinya dibatalkan.
Saat dia bingung mencari penyebabnya, ponselnya berdering. Itu Wong. Dengan nada berbisa, Wong bertanya bagaimana rasanya gagal ikut kompetisi. Xiao sadar Wong ke dalangnya. Dia menuntut penjelasan. Wong tidak menyembunyikan niatnya sedikit pun. Dia ingin Xiao membujuk nenek agar menyerahkan sertifikat tanah. Xiao dengan tegas menolak rencana menjijikkan itu. Wong mengancamnya, pilih sertifikat tanah itu, atau nyawa nenekmu yang jadi taruhannya. Harapan uang hadiah sirna, Xiao benar-benar buntu. Di kampus, Fu Jingyao bertanya apakah pendaftarannya berhasil. Xiao menjelaskan sistem error telah menguncinya. Fu Jingyao mencatat, kompetisi ini disponsori Imperial Group dan Lu Corporation. Satu-satunya cara kembali masuk adalah bicara dengan penyelenggara. Mendengar nama Imperial Group, Xiao teringat Moshi tapi memikirkan pacarnya membuat dia ragu. Namun dalam keadaan terdesak, dia terpaksa melangkah ke lorong dan meneleponnya. Telepon itu berdering berkali-kali. Tidak ada jawaban. Fu Jingyao tiba-tiba punya ide. Dia menyeret Xiao ke ruang siaran kampus untuk mencari Liu Ting. Mendobrak pintu, Fu Jingyao berteriak dramatis meminta bantuan Liu Ting. Liu Ting yang bingung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Xiao menjelaskan pendaftarannya dihapus secara misterius dan dia tidak menerima formulir kualifikasi. Liu Ting langsung paham situasinya dan merasa perlu mengerahkan koneksi keluarga. Dia berjanji akan bicara dengan ayahnya malam itu. Senang karena dia mau membantu, Fu Jingyao menyuruh Xiao pulang dan menunggu kabar baik. Kembali ke villa, Xiao tahu waktu neneknya makin sedikit, dia mulai mencari pekerjaan sampingan. Tiba-tiba Moshi masuk. Terkejut, dia berbalik dan Moshi langsung membungkam bibirnya dengan ciuman dalam. Wajahnya memerah padam. Dalam hati, dia mengumpat karena Moshi selalu bersikap memaksa dan dominan. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk luluh dalam pelukan itu. Moshi menyeringai, mengira Xiao menelepon karena merindukannya. Xiao memecah imajinasinya dengan belak-belakan dia menelepon karena butuh bantuan. Moshi menggerutu soal kurangnya romantisme, lalu bertanya apa daruratnya. Xiao ragu, bilang masalahnya mungkin sudah beres. Moshi dengan angkuh menyatakan wanitanya tidak perlu membuktikan diri di kompetisi kampus yang konyol. Mengira Xiao cuma ingin kerja di Imperial Group, dia menawarkan posisi langsung. Xiao menolak jalur nepotisme. Dia ingin uang hadiah dari kerja kerasnya sendiri. Merasa ini terlalu merepotkan, Moshi mengabaikan topik itu. Melihat hari makin larut, dia menggendong Xiao, mengumumkan sudah waktunya melakukan apa yang biasa dilakukan pasangan malam hari. Saat Xiao bangun, Moshi sudah pergi bekerja. Dia melihat sarapan sudah disiapkan di meja untuknya. Dia sadar Moshi mungkin belum sarapan karena menghabiskan pagi mengurusnya. Pipinya memanas. Melirik jam, dia sadar akan terlambat dan berlari ke sekolah. Begitu tiba, Direktur Kuai menghentikannya untuk memberitahu bahwa datanya sudah dimasukkan kembali ke sistem. Sangat senang, dia berterima kasih berkali-kali. Direktur Kuai menjawab samar bahwa dia hanya menyampaikan pesan. Sebelum Xiao bisa bertanya siapa yang membantu, dia disuruh masuk kelas. Di jalan, dia berpapasan dengan Liu Ting. Dia langsung berterima kasih pada Liu Ting, memberitahu pendaftarannya sudah sukses. Liu Ting tampak terkejut melihat prosesnya begitu cepat, tapi Xiao tidak menyadari reaksinya dan kembali berterima kasih. Liu Ting tersenyum dan menyuruhnya masuk kelas. Saat dia berjalan pergi, dia berniat mentraktir Liu Ting makan malam sebagai ucapan terima kasih. Liu Ting berdiri di lorong sambil berpikir keras. Ayahnya jelas-jelas menolak membantu malam sebelumnya. Setelah kelas, Fu Jingyao duduk bersamanya, menebak masalahnya sudah teratasi. Xiao bahkan belum cerita, dia bertanya bagaimana Fu Jingyao bisa tahu. Fu Jingyao bercanda wajah berseri Xiao itu sudah seperti semangka raksasa. Setelah tertawa, Fu Jingyao tiba-tiba bilang dia belum punya saudara ipar dan bercanda soal menjodohkan Xiao dengan kakaknya. Xiao panik setengah mati. Kalau sampai Mo Siwi tahu soal itu dia bisa membakar dunia sampai rata. Dia menyuruh Fu Jingyao berhenti bercanda dan mengalihkan pembicaraan ke Liu Ting, mencari cara untuk berterima kasih. Fu Jingyao menyarankan kado buatan tangan. Xiao agak ragu Liu Ting yang kaya akan peduli, tapi Fu Jingyao meyakinkannya. Saat mereka sibuk merencanakan semuanya, Chen Ting yang menguping dari meja sebelah, wajahnya langsung hijau karena iri. Dia menghampiri dan menyindir, menyebut si gadis pendiam punya banyak trik kotor. Fu Jingyao berdiri, menghalangi Xiao dan membalas rasa iri Chen Ting. Chen Ting sedikit mundur, berdalih kalau dia cuma mau basa-basi saja. Xiao membalas tajam, bilang ada bau busuk dan bertanya apa Chen Ting sedang sakit perut. Mengikuti alurnya, Fu Jingyao mengeluarkan sebotol pil dari tasnya, berteriak kalau itu obat diare dan gas berlebih yang sangat ampuh. Chen Ting murka. Tapi karena takut melawan mereka berdua, dia menuduh mereka sudah kelewat batas. Xiao menarik tangan Fu Jingyao untuk pergi, tidak mau buang waktu. Tapi Chen Ting berteriak menuduhnya pakai cara licik. Xiao berhenti mendadak, berbalik,
dan menantang Chen Ting untuk mengatakannya sekali lagi. Chen Ting sedikit gagap. Menyebut Xiao cuma banyak omong dan pasti belum pernah makan bareng Liu Ting. Tepat saat itu, Liu Ting masuk kelas dan santai saja mengajak Xiao makan malam. Rahang Chen-Ting sampai jatuh. Liu Ting minta maaf dengan sopan, mengaku ini pertama kalinya dia mengajak seorang gadis kencan. Melihat Chen-Ting dipermalukan habis-habisan, Fu Jingyao merasa puas dan menyuruhnya berhenti berspekulasi. Dengan wajah masam, Chen-Ting pergi dan mengancam mereka. Fu Jingyao pamit untuk memberi mereka privasi. Xiao Canggung mengakui kalau dia masih bingung cara membalas budi Liu Ting. Liu Ting dengan mulus mengajak makan malam dan bertanya apa makanan favoritnya. Mereka sepakat ke restoran mewah Saint Landis, dan dia janji menjemput pukul 5 sore. Saat rencana beres, ponsel Xiao berdering. Itu Mo Siwi. Menagih kenapa dia belum keluar padahal kelas sudah selesai. Dia berlari kencang menuju gedung, lalu sampai di depan mobil Mo Siwi dengan napas terengah-engah. Sebelum Xiao bisa menjelaskan, Mo Siwi menyuruhnya masuk. Hening mencekam langsung memenuhi mobil. Mo Siwi memecah sunyi, bertanya apa Xiao ada kelas sore. Dia bilang tidak, tapi ada acara malam nanti. Mo Siwi bersandar dengan mata terpejam, santai bertanya apa yang akan Xiao lakukan. Xiao menjelaskan masalah kompetisi sudah selesai dan dia ingin mentraktir orang yang membantunya makan malam. Mo Siwi, merasa dia orang yang dimaksud, bertanya bagaimana caranya. Xiao bilang dia akan membawa Mo Siwi ke Saint Landis. Mo Siwi tersenyum puas dengan pilihan itu. Xiao bilang reservasi jam 6 dan hampir bertanya apa Mo Siwi keberatan. Tapi sebelum sempat bicara, Mo Siwi mencondongkan tubuh dan menciumnya dalam-dalam. Mengira Xiao mengajak kencan, dia langsung setuju. Wade berdeham, mengumumkan kalau mereka sudah sampai di villa. Mo Siwi menggendong Xiao keluar dari mobil. Xiao sadar suasana hati Mo Siwi luar biasa baik. Dia mendudukkan Xiao di sofa dan menyuruh menunggu. Xiao menatap bingung, bertanya-tanya apa rencana Mo Siwi. 2 menit kemudian, Mo Siwi melempar tas belanja mewah ke wajahnya. Dengan wajah merona, dia menyuruh Xiao mencoba bajunya. Meski bingung, Xiao mengambil tas itu dan menuju kamar. Ganti di sini, perintah Mo Siwi sambil menunjuk ke ruang tamu. Wajah Xiao memerah padam, mengumpat dalam hati karena Mo Siwi benar-benar mesum. Dia mendekat, bertanya apa yang Xiao pikirkan. Xiao gagap bilang ingin ganti di kamar. Mo Siwi setuju, tapi ikut masuk agar Xiao tidak lama-lama. Mo Siwi memilihkan gaun hitam emas yang memukau, lengkap dengan sepatu hak yang serasi. Meski terpesona melihat penampilan Xiao, dia tetap sok dingin dan menyebutnya lumayan. Xiao bilang dia lapar dan hanya ingin makan. Mo Siwi memutar bola mata, menyebut Xiao wanita tidak romantis yang cuma peduli makanan. Saat makan malam di villa, Mo Siwi menelepon seseorang, memerintahkan untuk datang dalam 20 menit. Xiao penasaran apa rencananya, tapi Mo Siwi menolak bilang dan menyuruh Xiao menghabiskan makanan. Saat terus didesak, Mo Siwi akhirnya mengaku dia memanggil penata gaya untuk Xiao. Xiao bingung. Kenapa harus pakai penata gaya profesional cuma buat makan malam sama Liu Ting? Menurutnya itu berlebihan. Tapi Mo Siwi merasa itu penghinaan. Dia merasa Xiao tidak menanggapi kencan resmi pertama mereka dengan serius. Dengan marah, dia menyingkirkan piringnya, berseru masakan koki itu tak seenak masakan dia. Bagaimanapun, penata gaya datang tepat waktu. Moshi memberi wanita itu 10 menit untuk menata rambutnya. Penata gaya itu mengepang rambutnya dengan rumit, lalu menyematkan aksesori emas dan hitam. Dia memuji kulit wajah Xiao yang mulus alami, tidak perlu riasan. Puas dengan hasilnya, Moshi menyuruh penata gaya itu pergi. Dia menarik Xiao ke pelukannya. Xiao terbata dengan gugup kalau dia harus segera pergi. Mendekat, Moshi bertanya dia sibuk apa. Dia menjelaskan kalau dia belum menemukan konsep untuk kompetisi desain. Sambil menyeringai, dia menawarkan inspirasi lalu menciumnya. Merasa kulit Xiao sedikit hangat, Moshi menyarankan dia mandi kilat dulu. Sebelum Xiao sadar apa yang terjadi, dia digendong. Dia panik, bertanya apa yang pria itu lakukan. Moshi menjawab santai kalau dia terlalu lama, jadi mereka mandi bersama dan dia tidak boleh membantah. Setelah mandi bersama yang kacau, Xiao berdiri di depan cermin, menyadari rambutnya yang baru ditata sedikit berantakan. Moshi menyuruhnya perbaiki sendiri saja. Saat itulah dia sadar, meski semuanya terjadi, aksesori rambut yang rumit itu tidak bergeser sedikit pun. Memeluknya dari belakang, Moshi berbisik mesra kalau penata gayanya memang kelas atas. Tak peduli seberapa banyak mereka bergerak, rambutnya takkan berantakan. Sadar sitiran ini kembali bertingkah tak tahu malu, dia mendorongnya dengan wajah memerah lalu lari dari kamar mandi. Dia tak mengerti apa yang salah dengan Moshi hari ini. Tingkahnya aneh sekali. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Dari Liu Ting. Dia segera menjawab, meminta maaf karena sedang di jalan. Tapi Liu Ting terdengar sangat menyesal.
Dia bilang Saint Landis sudah dipesan penuh untuk acara pribadi dan tak ada yang bisa mendapat meja. Xiao sama sekali tak peduli. Baginya, makanan tetaplah makanan, dimanapun mereka makan, dan dia bilang Liu Ting tak perlu minta maaf. Liu Ting menyarankan pindah ke restoran di Jalan Dexi, dan dia setuju dengan senang hati. Dia sampai di tempat baru tak lama kemudian. Melihatnya datang, Liu Ting melambai ceria dan memberinya menu. Tapi saat dibuka, dia sadar isinya bahasa Prancis semua. Dia tak bisa baca satupun menu. Menyadari ekspresinya yang canggung, Liu Ting dengan santai meminta pelayan membawakan menu cicipan biasa. Dia lalu menatap Xiao dan memuji pakaiannya dengan tulus. Tersipu, Xiao berterima kasih. Tapi saat Liu Ting menatap senyum malunya, senyum itu tumpang tindih dengan wajah dari ingatannya. Jantungnya berdegup kencang, tersentak karena wajah Xiao begitu identik dengan seseorang dari masa lalunya. Melihat Liu Ting menatap kosong, Xiao bingung. Tiba-tiba, dia bergumam lirih kalau dia selalu baik-baik saja. Xiao makin bingung. Tersadar dari lamunannya, Liu Ting segera menutupi, bilang maksudnya dia harus selalu jadi diri sendiri dan jangan pedulikan orang lain. Kata-katanya tanpa sengaja mengenai sasaran. Sejak bertemu Moshi, dia tak lagi memegang kendali atas kebahagiaan atau kesedihannya sendiri. Melihat suasana hati Xiao mendadak turun, Liu Ting bertanya apakah ada masalah. Dia segera menutupi perasaannya, tersenyum dan meyakinkan Liu Ting kalau makan malam bersamanya sangat menyenangkan. Menghargai privasinya, Liu Ting tak bertanya lebih jauh, tapi bilang Xiao selalu bisa datang padanya jika butuh bantuan. Saat makanan tiba, Xiao memperhatikan Liu Ting makan. Tata krama makannya yang elegan entah mengapa membuatnya tersipu karena Moshi makan dengan cara yang sama persis. Dia segera menggeleng, kesal pada dirinya sendiri. Kenapa dia memikirkan tiran itu? Pria itu pasti telah memberinya trauma psikologis. Saat mereka hampir menyelesaikan makan, ponsel Liu Ting bergetar. Dia membaca pesan itu dan menatap Xiao dengan menyesal. Menangkap maksudnya, dia bilang sudah sangat kenyang dan menyuruh Liu Ting pergi jika ada keadaan darurat. Liu Ting menjelaskan ada masalah mendesak di rumah. Dia meyakinkan Liu Ting kalau dia bisa pulang sendiri. Liu Ting berterima kasih, memintanya memberi kabar lewat pesan saat sampai, lalu bergegas pergi. Begitu Liu Ting pergi, Xiao mengeluarkan ponsel untuk mengirim pesan ke Moshi. Dia tahu jika pulang larut, Moshi pasti akan mengamuk. Tapi layarnya hitam. Ponselnya mati. Pasrah. Dia pikir dia akan naik taksi saja dan menjelaskan semuanya nanti saat sampai di rumah. Tapi saat berjalan keluar, seorang wanita tua di jalan memberitahu kalau jalan di depan diblokir dan tak ada mobil yang bisa lewat. Xiao terpaku. Jika tak bisa dapat taksi, dia akan sangat terlambat dan dia tak mau membayangkan apa yang akan dilakukan Moshi. Wanita tua itu, menyadari kepanikannya, dengan baik hati menawarkan ponselnya untuk menelepon. Xiao berterima kasih, tapi mengaku kalau dia tidak menghafal nomor Moshi. Wanita itu menyarankan dia menukar kartu SIM-nya ke ponsel tersebut. Xiao berterima kasih lagi, memasukkan kartunya, dan menyalakan perangkat itu. Menarik napas dalam, dia menyiapkan diri. Saat layar menyala, dia hampir menjatuhkan ponselnya. Bar notifikasi menunjukkan lebih dari 500 panggilan tak terjawab dan 400 pesan belum dibaca. Dia membuka pesan itu. Semuanya dari Moshi. Ada yang panik ketakutan. Ada pula yang marah besar dan mulai mengancam. Sesuatu yang hangat menjalar di pipinya. Dia tak menyangka pria itu begitu perhatian. Tepat saat itu ponselnya berdering. Itu dia. Begitu diangkat, suara raungan keras terdengar dari speaker, menuntut tahu keberadaannya. Dengan gemetar, dia menjelaskan jalanan terblokir dan tak ada kendaraan untuk pulang. Mendengar itu, suara Moshi dingin membeku. Dia memerintahnya untuk tetap di sana dan langsung menutup telepon. Bingung dengan reaksinya, dia memutuskan untuk menunggu saja. Dia mengembalikan ponsel ke wanita baik hati tadi dan kembali berterima kasih. Wanita itu tersenyum hangat, bertanya apa itu kekasihnya, dan mencatat betapa pria itu sangat peduli padanya. Xiao nyaris melompat, wajahnya memerah padam saat menyangkalnya dengan keras. Masuk ke mobil. Suara dingin memotong udara. Xiao berbalik kaget. Moshi muncul entah dari mana, wajahnya gelap seperti badai. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan menuju mobilnya yang terparkir. Melihat mereka pergi, wanita tua itu tersenyum, terkenang cinta masa muda, dan diam-diam mendukung hubungan keduanya. Di dalam mobil, Moshi marah-marah. Mengeluh dia harus mencari setengah kota. Tahu dia salah, Xiao mencoba menenangkannya dan menjelaskan situasi. Namun saat menatap wanita yang berani mengabaikan janjinya, wajahnya terlihat seperti ingin mencekik Xiao. Xiao benar-benar bingung. Apa maksudnya mengabaikan janji? Sadar Xiao tak paham apa yang dia bicarakan, amarahnya meledak lagi. Dia sudah berusaha keras mendapatkan formulir kompetisi itu untuk Xiao.
dan dia sudah memesan seluruh tempat di Saint Landis khusus untuknya. Tapi Xiao menghilang begitu saja. Mendengar itu, rahang Xiao jatuh. Dia akhirnya paham. Moshi tahu Xiao tak mau dianggap menggunakan koneksi, jadi dia diam-diam menyelesaikan masalah pendaftaran itu. Itulah alasan kenapa suasana hati Moshi terlihat sangat baik tadi. Dia pikir Xiao mengajaknya makan malam untuk berterima kasih, padahal Xiao sama sekali salah paham. Tepat saat itu, Wade berbalik dari kursi depan dengan senyum sopan, bertanya apakah mereka bisa membuka blokade jalan sekarang karena Xiao sudah ditemukan. Xiao ternganga. Ternyata jalanan diblokir hanya karena Moshi mencarinya. Sebelum dia bisa memprosesnya, Moshi mencondongkan tubuh, mencubit dagunya, dan menuntut penjelasan yang masuk akal. Dengan gagap, dia meminta maaf terus-menerus. Moshi mendekat ke telinganya, berbisik bahwa dia tak butuh permintaan maaf. Wajah Xiao memerah padam, dia berjanji akan mentraktirnya makan malam besok. Tapi sebelum kalimatnya selesai, kram tajam menusuk perutnya. Seluruh warna wajahnya hilang. Dia terengah, memegangi perutnya, sama sekali tak tahu apa yang terjadi. Penglihatannya kabur, dan hal terakhir yang dia lihat sebelum pingsan adalah kepanikan luar biasa di wajah Moshi. Keringat bercucuran di dahi Moshi saat dia mendekap tubuh lemas itu. Dia membentak Wade agar menelepon Fu Jingchan dan menuntut dokter itu tiba dalam 5 menit. Keesokan paginya, sinar matahari masuk saat Xiao membuka mata. Dia menatap sekeliling, ingatannya samar. Dia ingat rasa sakit tajam di perutnya lalu semuanya menjadi gelap. Saat duduk, dia melihat Moshi duduk di samping tempat tidur. Dia bertanya berapa lama dia tertidur. Saat Moshi bilang dia terjaga semalaman menjaganya, Xiao merasa benar-benar tersentuh. Namun, wajah Moshi tetap datar saat memberikan semangkuk obat gelap berbau menyengat, menyuruhnya minum sebelum mereka bicara. Xiao menatap mangkuk itu, sebuah pikiran mengerikan melintas. Moshi tidak pernah memakai pengaman. Ditambah pingsan mendadak dan obat misterius itu, apa dia hamil? Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Melihat ekspresi ketakutan itu, Moshi menghela napas panjang. Dia benar-benar tak percaya wanita ini cukup bodoh sampai melupakan siklus menstruasinya sendiri. Mendengar bahwa dia tidak hamil, dan itu hanya datang bulan, Xiao menghela napas lega. Tapi saat menatap mangkuk berisi cairan kental di tangannya, wajahnya berubah. Itu terlihat sangat pahit. Kehilangan kesabaran karena Xiao ragu, Moshi menyambar mangkuk dari tangannya. Dia meminum obat itu dalam jumlah besar, mencengkeram kepala Xiao, dan menciumnya, memaksa cairan itu masuk ke mulutnya. Xiao terpaku oleh tindakan itu dan buru-buru mendorongnya. Wajahnya memerah, dia menunduk, sadar obat itu ternyata tidak terlalu pahit. Moshi sebaliknya memasang wajah aneh, mengeluh betapa menjijikannya rasa obat itu, dan bergumam bahwa Fu Jingchen adalah dokter gadungan. Dia lalu menyuruh Xiao pergi menyikat gigi. Tiba-tiba ingat dia punya permen di tas, dia mengeluarkan sepotong dan menawarkannya pada Moshi untuk menghilangkan rasa pahit itu. Terlihat bingung, dia ragu-ragu. Dengan senyum cerah, dia membuka coklat itu, menyuruh Moshi membuka mulut seolah sedang menyuapi anak kecil, dan memasukkannya ke mulut Moshi. Dia menatapnya dengan senang, bertanya apakah coklat itu enak. Sadar itu coklat, Moshi bertanya apa dia punya lagi. Berpikir dia mau lagi, Xia Anu buru-buru mengosongkan tasnya dan menumpahkan segenggam coklat ke atas kasur. Tanpa ragu, Moshiwi langsung menyapu semuanya ke tempat sampah. Xia Anu kontan merasa tersinggung. Melihat kemarahannya, Moshiwi memalingkan muka dengan canggung, telinganya memerah. Dia bergumam, Fu Jingchen melarangnya makan manis saat datang bulan supaya kramnya tidak makin parah. Xiao terdiam. Perasaan hangat menjalar di dadanya. Dia tersenyum lebar dan berterima kasih. Moshi segera mengalihkan pembicaraan, bertanya bagaimana perkembangan desainnya. Wajah Xiao langsung lesu. Sketsanya sudah selesai, tapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Moshi bilang dia sudah minta Wade mengantarkan majalah mode kelas atas ke kamar untuk inspirasi. Senang bukan main, Xiao berlari ke kamarnya. Melihat kebahagiaan itu, Moshi berjanji dalam hati akan mengirimkan semua majalah terbaru untuknya mulai sekarang. Saat Xiao sedang asyik membaca, seorang pelayan membawakan semangkuk sup obat. Pelayan itu nyeletuk kalau sang tuan muda sedang menemani Xuanji memilih hadiah. Xia Anu berusaha tenang dan bertanya tentang hubungan mereka. Tanpa curiga, pelayan itu menjawab mereka sangat dekat. Bahkan menyebut Xuanji wanita tercantik yang pernah dia lihat. Mendengar itu, hati Xiao mencelos. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dari Moshi. Dia bertanya apakah Xiao sudah makan siang dan janji membawa hadiah saat pulang nanti. Lalu dia menutup telepon. Sore harinya di kampus, Fu Jingyao datang terburu-buru. Cemas bertanya kenapa ponsel Xiao tidak aktif semalam. Xiao menepisnya, bilang dia baik-baik saja. Fu Jingyao lalu mendekat dengan senyum rahasia, bilang punya kabar hebat. Dia mengeluarkan tiket eksklusif untuk kuliah tamu perancang ternama dunia, Xuanji.
Xia Anu tahu kalau dia bisa minta Xuanji menilai desainnya. Kemenangan juara 1 sudah di tangan, dan biaya operasi neneknya bakal tertutup sepenuhnya. Fu Jingyao mendesaknya mengambil kartu nama di podium untuk klaim tiket. Xiao mencari berkali-kali di tumpukan amplop tapi tidak ketemu. Sadar tiket Xiao hilang, Fu Jingyao bingung bukan main. Dia mencoba menenangkan Xiao, menduga Centing pasti yang mencurinya. Tapi Xia Anu menggeleng. Tiket Centing masih di meja, artinya dia bahkan belum masuk kelas. Fu Jingyao baru sadar sesuatu. Dia menyarankan meminta bantuan Li Wing lagi seperti waktu itu, tapi hanya Xia Anu yang tahu kalau Mo Hu yang membantunya dulu, dan sekarang Mo Hu sedang sibuk menemani Xuanji. Melihat ekspresi Xiao yang bimbang, Fu Jingyao tersenyum dan berjanji mencatat sedetail mungkin saat kuliah nanti untuknya. Xiao tersenyum lega dan berterima kasih. Sesampainya di villa, dia duduk di tempat tidur sambil menatap tembok kosong. Dia melamun sampai Moshi masuk. Dia bertanya kenapa Xiao duduk dalam gelap. Sadar dari lamunannya, dia bergumam lupa menyalakan lampu. Mo Shiwi mendekat, menggoda apakah dia juga lupa pingsan di pelukannya semalam. Dia memegang wajah Xiao, mengomel karena tubuhnya yang lemah sekali. Tapi saat bicara, nada suaranya berubah, dan dia mulai merayu Xiao. Beberapa kata kemudian, wajah Xiao sudah merah padam. Tidak tahan dengan godaannya, Xiao memalingkan muka dengan kesal, mengabaikan pria angkuh itu. Sambil tertawa kecil, Mo Shiwi mengeluarkan tiket VIP dari sakunya dan bertanya apakah Xiao mau. Xiao mengambilnya. Itu tiket VIP baris depan untuk kuliah Xuanji. Dia kegirangan. Sekarang dia tahu kenapa kartu namanya tidak ada di podium. Mo Shiwi yang mengambilnya tanpa penjelasan. Pria itu mendekat, suaranya serak saat bertanya bagaimana cara Xiao berterima kasih. Wajah Xiao memerah. Dia hanya berterima kasih pelan. Tapi sang CEO belum puas dengan kata-kata. Xiao menarik napas, berjinjit, dan mengecup bibir pria itu. Setelah ciuman itu, Mo Shiwi santai bilang besok Xiao harus memakai gaun hijau muda pilihannya. Xiao ragu, merasa itu terlalu formal untuk sekadar kuliah, tapi Mo Shiwi bersikeras, yakin itu pilihan terbaik. Keesokan harinya, Xiao berjalan di kampus dengan gaun hijau yang mencolok. Dia langsung jadi pusat perhatian dan gunjingan, mahasiswa lain berbisik bahwa dia haus perhatian. Malu setengah mati karena mendengarkan Mo Shiwi, Fu Jingyao muncul dari belakang, bertanya apakah masalah tiket sudah beres. Terkejut, Xiao mengangguk, bilang ada teman yang membantunya. Kagum karena Xiao punya koneksi hebat, Fu Jingyao antusias minta dikenalkan. Xiao berusaha mengelak dengan canggung. Saat masuk ke aula kuliah, semua mata tertuju padanya. Pakaian dan kursi VIP baris depan itu memancing bisikan semua orang. Duduk paling depan, Xiao merasa canggung luar biasa. Tiba-tiba seorang wanita mempesona naik ke panggung, berterima kasih dengan hangat pada penonton. Mendengar suara itu, Xiao langsung fokus. Itu idolanya sendiri. Kuliahnya sangat menarik, dan tak lama kemudian sesi tanya-jawab dimulai. Saat puluhan mahasiswa berebut mengangkat tangan, Xuanji tersenyum lalu berkata bahwa seseorang menarik perhatiannya, dan dia hanya ingin menjawab pertanyaan orang itu. Dia menunjuk langsung ke arah Xiao yang memakai gaun hijau. Xiao tidak percaya pendengarannya. Xuanji menjelaskan bahwa sebagai seorang desainer, pola pikir seseorang tidak boleh dibatasi, dan dia sangat mengagumi keberanian Xiao mengenakan gaun yang begitu berani ke kuliah. Saat itulah, Xiao akhirnya paham mengapa Moshi memaksanya memakai gaun tersebut. Mengumpulkan keberanian, dia bertanya, apakah Xuanji bersedia meninjau desain kompetisinya? Xuanji dengan senang hati setuju dan mengundangnya ke ruang belakang setelah acara. Ruangan seketika riuh dengan bisikan kaget. Dari barisan belakang, Mo Siwei berjalan tenang menyusuri lorong. Di tengah tatapan kaget para mahasiswa, dia berjalan lurus ke arah Xuanji, memuji kuliahnya. Xuanji tersenyum dan mengajaknya ke belakang untuk berbincang. Sementara itu, Xiao merosot di kursinya, mencoba menghilang, berpura-pura tidak mengenalnya. Berdiri di lorong depan ruang tunggu, Xuanji meminta mereka menunggu sebentar karena dia ingin ke kamar kecil. Xiao melirik Moshi dengan canggung, bertanya-tanya kenapa dia ada di sini. Dengan kesal, Moshi menyuruhnya mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Moshi tidak menyangka Xiao benar-benar berpura-pura tidak mengenalnya. Padahal dia berencana memakai Juangi untuk mengintimidasi Xiao. Melihat Xiao begitu gugup, Moshi merasa terhibur. Menyudutkannya ke dinding dengan satu lengan, dia mencondongkan tubuh dan bertanya apakah Xiao cemburu. Panik, Xiao mendorongnya menjauh, memintanya jangan bicara sembarangan kalau ada yang melihat mereka. Tepat saat itu, Xuanji kembali dan mengantar mereka masuk ke ruang tunggu. Dia tampak terkejut, mencatat bahwa jarang sekali Moshi menghadiri salah satu kuliahnya. Moshi menatapnya serius dan menjawab bahwa dia selalu meluangkan waktu untuk Xuanji. Melihat mereka mengobrol dengan begitu luwes,
Seolah tidak ada orang lain di ruangan itu, Xiao merasakan kesedihan yang tak terduga. Beralih ke Xiao untuk mengkritik desainnya. Xiao terkejut karena Xuanji sudah tahu namanya. Setelah melihat sketsanya, Xuanji memuji bahwa secara teknis itu sempurna, namun kurang memiliki jiwa. Memahami kritik itu, Xuanji menyemangatinya untuk terus bekerja dan mendoakan keberhasilannya di kompetisi sebelum bersiap pergi. Begitu Xuanji pergi, Xiao merasa canggung dan mencoba ikut menyelinap pergi. Mosi memanggilnya, mengejek Xiao karena lari begitu saja setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Kesal, Xiao membalas bahwa dia benci pria yang suka menagih budi. Mosi langsung membalas bahwa dia benci wanita yang tidak tahu terima kasih. Tanpa kata lagi, Mosi mencengkeram belakang kepalanya dan menciumnya dengan kasar. Ciuman itu terlalu keras, dan Xiao merintih kecil kesakitan. Menyadari dia telah melukai bibir Xiao, Mosi menyuruhnya diam selagi dia mengoleskan obat. Mendengar itu, pikiran Xiao melantur kemana-mana. Melihat ke sekeliling dengan liar, dia mengingatkan Mosi bahwa mereka sedang di ruang tunggu sekolah. Memegang salep, Mosi tertawa kecil. Dia mencondongkan tubuh, tatapan nakal di matanya, dan bertanya apakah Xiao mengajaknya melakukan hal lain. Wajah Xiao memerah padam, dan dia membuang muka. Bersikeras bahwa bukan itu maksudnya. Terhibur, Mosi berhenti menggodanya. Dia menyuruh Xiao diam selagi dia dengan hati-hati mengoleskan obat pada bibir Xiao yang bengkak. Selesai, dia melempar tabung salep itu ke Xiao dengan seringai sombong. Melihat sisi lembut yang tidak terduga ini, hati Xiao melunak. Dia memutuskan akan membuatkan kue sebagai hadiah terima kasih saat sampai di rumah. Kembali di villa, Mo Siwei duduk di meja makan menunggu kuenya. Menjadi tidak sabar, dia mengetuk-ngetukkan jarinya. Xiao bergegas keluar membawa piring, meminta maaf dan menjelaskan bahwa sup obat yang diminumnya sempat membuat lidahnya mati rasa. Mosi mencicipi kue itu. Pura-pura acuh, dia menyatakan kue itu cukup layak. Dia lalu dengan santai bertanya, apakah sup obat tadi rasanya buruk. Xiao dengan malu mengakui meski bukan yang terburuk, rasanya memang tidak enak. Mosi tidak menjawab, hanya mengingatkan bahwa majalah baru sudah tiba di kamarnya. Di atas, Xiao menemukan majalah-majalah itu. Saat mendongak, dia melihat lampu ruang kerja Mosi masih menyala. Saat hendak mendorong pintu, dia mendengar Mosi berteriak marah pada seseorang di telepon, menyuruh mereka pergi dan menuntut pengganti segera. Memutuskan tidak masuk ke sarang singa, dia kembali ke kamar. Membuka majalah, hal pertama yang dilihatnya adalah berita utama tentang Mosi. Artikel itu hampir memujanya sebagai anak Tuhan. Xiao memutar bola matanya karena berlebihan, namun saat membalik halaman, dia terpaku. Gaun hijau yang dipakainya ke kuliah tadi ada di sana. Itu rancangan Xuanji. Suara Mo Shidui tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Kaget, dia menutup majalahnya dengan kasar. Lalu Mo Shidui menyuruhnya istirahat dan memanggil koki yang menunggu di luar. Seorang pria masuk membawa panci keramik berat, wajahnya pucat pasi seolah sedang melangkah menuju tiang gantungan. Berkeringat deras, dia membungkuk hormat dan memperkenalkan diri pada Xiao sebagai koki obat baru, membuat Xiao bingung karena bertanya-tanya kemana koki yang lama. Mo Shidui mengalihkan pembicaraan dan langsung menyuruhnya mencoba sup baru itu. Sadar bahwa panggilan telepon yang didengarnya tadi berkaitan dengan ini, dia menyesap supnya dan memuji rasanya dengan antusias. Koki itu tampak seperti baru saja mendapat pengampunan dari hukuman mati. Dia berjanji akan membawa porsi malam nanti lalu berlari keluar ruangan. Xiao menatap sang CEO dan bertanya apakah dia memecat koki lama hanya karena dia bilang supnya tidak enak. Telinga Mo Shidui memerah saat dia menyangkalnya mentah-mentah, bersikeras mengaku dia hanya tidak suka dengan wajah koki lama itu. Rasa malunya yang kentara membuat Xiao tertawa lepas. Mo Shidui yang kesal karena diejek langsung melangkah maju dan memojokkannya ke sudut ruangan. Sekarang giliran Xiao yang merasa salah tingkah, Mo Shidui menunduk lalu mencium bibirnya. Saat akhirnya mereka melepaskan diri, dia menatap wajah Xiao yang memerah dan berbisik bertanya berapa hari lagi masa haidnya akan berakhir. Menyadari pria tiran ini kembali bersikap tidak tahu malu, Xiao hampir meloncat karena terkejut. Dia berseru keras tidak mengerti apa yang dibicarakan Mo Shidui, lalu bergegas pergi dengan alasan harus mengerjakan sketsa desainnya. Mo Shidui hanya mencium keningnya dan berbisik lembut bahwa dia akan membiarkannya kali ini. Keesokan harinya mereka berdua sibuk bekerja dalam ruangan yang sama. Xiao akhirnya menyelesaikan desainnya, dan kini hanya tinggal mencari bahan kain yang tepat. Melihat Xiao begitu bersemangat, Mo Shidui mengulurkan tangan meminta untuk melihat sketsa tersebut. Xiao menyerahkannya sambil berjanji, jika dia menang juara pertama, dia akan mentraktir Mo Shidui makan malam. Penyebutan makan malam langsung mengingatkan Mo Shidui pada saat Xiao membatalkan janji dengannya. Ekspresinya langsung menggelap. Sadar dirinya yang bersalah, Xiao dengan cepat meminta maaf dengan wajah memerah, berjanji kejadian itu tidak akan terulang lagi. Mo Shidui luluh dan membiarkannya.
Xiao mencondongkan tubuh ke mejanya bertanya apakah Mo Shidui tahu di mana dia bisa mendapatkan kain yang dia perlukan. Mo Shidui tidak menjawab, dia justru menyuruh Xiao memanggang kue untuknya. Hari berlalu cepat, dan Wade mengingatkan Mo Shidui tentang 2 rapat besar sore itu. Sambil menatap ke atas, Mo Shidui bertanya apakah kain yang dibutuhkan Xiao sudah dikirimkan. Wei tersenyum membenarkan bahwa kain itu sudah tiba tadi malam, tapi dia menambahkan bahwa Nona Xiao begadang sepanjang malam untuk menjahit gaunnya. Mendengar Xiao mengabaikan kesehatannya, Mo Shidui menggebrak meja dan berdiri dengan wajah yang langsung berubah penuh badai. Dia melangkah cepat ke ruang kerja Xiao, gaun itu sudah selesai tapi Xiao tertidur lelap di atas meja jahitnya. Mo Shidui berjalan mendekat dengan tenang. Kemarahannya memudar saat menatap wajah Xiao yang lelap dan kelelahan. Saat dia menatap dengan lembut, Xiao mengigau dalam tidurnya dan menyebutnya sebagai pria yang menyebalkan. Mo Shidui menggertakkan gigi, memutuskan akan membalasnya saat Xiao bangun. Namun sedetik kemudian Xiao bergumam bahwa dia sebenarnya tidak seburuk itu. Hatinya langsung luluh, dia meraih dan menggendong gadis konyol itu ke tempat tidur. Saat Xiao bangun, dia sudah mendapati dirinya terbaring di kasur. Pikiran pertamanya adalah gaun itu. Dia meraba-raba tempat tidur dengan panik dan saat tidak menemukannya, dia langsung terduduk. Melihat kepanikan Xiao, Mo Shidui menyuruhnya untuk tenang karena tidak ada seorang pun di rumah ini yang berani menyentuhnya tanpa izin. Merasa lega, Xiao menghela napas. Mo Shidui bertanya apakah Xiao sudah mendapatkan model untuk gaunnya. Saat Xiao mengaku belum punya waktu, Mo Shidui menyuruhnya pergi ke kantor pusat Imperial Group besok untuk memilih model. Xiao terkejut dan langsung mencoba untuk menolak. Dia sama sekali tidak ingin memeriksa kerumunan wanita di kantor Mo Shidui, namun dia benar-benar tidak punya koneksi untuk mencari model sendiri, jadi akhirnya dia setuju. Saat itu juga, Mo Shidui duduk di tepi tempat tidur dan mengumumkan sudah waktunya untuk menagih bunga atas hutang Xiao tadi. Xiao tahu persis apa maksudnya. Sebelum Xiao bisa mencari alasan, Mo Shidui membungkamnya dengan ciuman. Keesokan harinya setelah kelas selesai, Xiao bergegas keluar gedung untuk menemui Mo Shidui. Fu Jingyao mengejarnya dan bertanya mengapa dia terburu-buru. Xiao meminta maaf dan beralasan ada urusan mendesak. Menghalangi jalannya, Fu Jingyao dengan ceria bertanya apa yang bisa lebih penting daripada kehidupan cinta sahabatnya. Melihat kebingungan di wajah Xiao, Fu Jingyao dengan penuh semangat bertanya apakah menurut Xiao, Mo Shidui sang CEO Imperial Group itu tampan. Xiao menyadari bahwa temannya ini baru saja jatuh cinta pada pandangan pertama. Sambil tersipu, Fu Jingyao mengakuinya dan bertanya, apakah menurut Xiao pria itu terlihat keren saat mereka di lounge bersama. Bayangan wajah Mo Shidui yang sangat murka langsung melintas di benak Xiao. Membuatnya tertawa canggung, lalu dia sadar sesuatu karena Fu Jingyao adalah adik dari Dr. Fu. Kenapa dia belum pernah bertemu Mo Shidui sebelumnya? Menyadari reaksi aneh itu, Fu Jingyao bertanya dengan tajam apakah Xiao sudah pernah bertemu dengan sang CEO sebelumnya. Xiao tidak bisa langsung jujur, dia pun buru-buru mengalihkan pembicaraan. Dia bertanya apakah Fu Jingyao perlu bantuan lain. Fu Jingyao baru ingat misinya dan bilang kalau Liu Ting menunggu di taman kampus. Xiao bergegas ke taman dan bertanya pada Liu Ting. Dia bilang pemilihan ketua OSIS akan segera dibuka. Kalau terpilih, peluang Xiao dapat beasiswa bakal naik drastis. Xiao tertarik, tapi Liu Ting menyarankan agar dia fokus penuh pada kompetisi desain dulu. Pemilihannya masih lama. Xiao senang mendengarnya. Dia berterima kasih lalu berlari pergi. Liu Ting menatapnya sambil tersenyum tipis. Ada perasaan aneh di dada Liu Ting. Tak lama kemudian, Xiao sampai di gedung megah Imperial Group. Wade sudah menunggu di pintu masuk. Saat berjalan masuk, Xiao iseng bertanya soal Moshi. Wade tersenyum. Bosnya lagi mengurus direktur kreatif baru dan dia harus mengantar beberapa dokumen. Xiao melirik dokumen di tangan Wade dan melihat nama Xuanji. Suasana hatinya langsung hancur. Karena Moshi sibuk, Xiao memutuskan untuk tidak mengganggu dan akan mengecek para model sendiri. Wade bilang mereka menunggu di aula utama lantai 1. Xiao menarik napas dalam, lalu mendorong pintu ganda itu. Ruangan itu penuh dengan wanita-wanita cantik bergaya modis yang langsung menoleh ke arahnya. Sebelum sempat memperkenalkan diri, seorang gadis berambut merah mencibir, mengira dia anak magang, dan menyuruhnya beli kopi. Xiao mencoba menjelaskan, tapi suara lain memotongnya. Itu Wu Fei yang menatapnya tajam. Si gadis berambut merah penasaran siapa Xiao. Wu Fei menatap Xiao dari atas ke bawah dengan jijik, mengejeknya karena ingin jadi model. Xiao membalas, dia datang untuk menyewa model, bukan jadi model. Ruangan itu meledak dalam tawa. Mereka pikir itu lelucon konyol. Mereka mengejeknya. Katanya gadis murahan sepertinya tidak akan mampu membayar mereka. Mereka bilang dia bahkan tidak pantas jadi figuran. Menghadapi gerombolan gadis jahat itu, Xiao bertanya apa mereka tidak takut kalau dia mengadu pada Moshi. Wajah Wu Fei langsung pucat.
Saat dia hendak menghina lagi, suara dingin bergema di seluruh aula. Pintu terbuka lebar dan Moshi melangkah masuk. Sadar dia dalam masalah besar, Wu Fei memasang senyum palsu, bertanya apa yang membawanya ke sini. Moshi mengabaikannya sepenuhnya. Moshi berjalan lurus ke arah Xiao, bilang kalau dia terlambat 1 menit saja, wanita miliknya sudah habis dibully. Wu Fei mencoba menjelaskan dengan panik, tapi Moshi memotongnya. Dia menegaskan tak satu pun dari mereka boleh tetap di gedung miliknya. Dia menyuruh Wade memblacklist semua model di ruangan itu dan memerintahkan direktur hiburan untuk segera melapor ke kantornya. Panik. Xiao mencengkeram lengan baju Moshi, berusaha menenangkannya. Kalau dia memecat semua orang yang akan memakai gaunnya, Moshi berhenti dan menunduk menatapnya. Dengan tegas dia bilang siapapun yang tidak menghormati Xiao kehilangan hak untuk ada di perusahaannya. Xiao tak menyangka dia akan membelanya sekeras itu. Wajah Xiao merona merah. Tanpa sepatah kata pun, Moshi menggandeng tangannya menuju lift pribadi. Xiao ragu, ingat Xuanji masih di atas. Moshi menatapnya bingung, bertanya kenapa dia tidak mau ikut. Xiao tersipu, tergagap bilang tidak enak karena ada orang lain di kantornya. Moshi menyeringai, melangkah mendekat. Apa ini kedua kalinya kamu mengajakku melakukan sesuatu yang tidak pantas? Moshi menggoda. Xiao mundur, mengingatkan direktur baru itu sedang menunggu. Moshi tertawa, bilang Xuanji sudah pergi beberapa saat lalu. Sebelum sempat bernapas lega, Moshi menunduk dan menciumnya. Saat sampai di lantai atas, direktur hiburan sudah menunggu, berkeringat dingin dan gugup. Moshi tidak membuang waktu. Dia bertanya apa direktur itu ingin mengundurkan diri dengan sopan atau dipecat dan di-blacklist dari industri. Direktur itu langsung memilih mundur. Xiao memotong pelan, bertanya pada Moshi, apa dia bisa memberi ampun. Meski takut pada pria tiran itu, dia butuh bantuan sang direktur untuk mencari model. Direktur itu hampir menangis karena bersyukur. Xiao tersenyum ramah padanya, tapi tindakan baiknya itu malah membuat Moshi marah. Dia merasa diabaikan. Dia membatalkan keputusannya, memecat direktur itu secara resmi dan menyuruh keamanan menyeretnya keluar. Melihat Moshi marah besar, Xiao benar-benar bingung. Semuanya baik-baik saja 5 detik yang lalu. Dia menarik lengan baju Moshi, dengan ragu bertanya apa yang salah. Moshi menatapnya tajam, menuntut penjelasan kenapa dia memohon ampun untuk pria lain. Sadar ada salah paham, Xiao menjelaskan itu hanya karena dia sangat butuh seorang model. Moshi mencubit dagunya, bertanya apa dia benar-benar tidak percaya pada kemampuannya menyelesaikan masalah. Dia memalingkan muka dengan sombong, menyatakan tidak perlu orang lain ikut campur urusan Imperial Group. Permisi, suara seseorang memanggil dari ambang pintu. Jawa berbalik dan melihat seorang wanita yang memukau. Dia adalah model yang dipanggil Moshi khusus untuknya, seorang veteran bernama Zhanming. Jinming mengulurkan tangan lebih dulu, dan Xiao menjabatnya dengan antusias. Terpesona oleh penampilannya, Xiao ingin segera mengajaknya mencoba gaun itu. Namun sebelum mereka pergi, Moshi menghentikan langkah mereka. Dia menyuruh Jinming pergi ke lantai 7 untuk mencoba gaun itu sendirian. Mengerti situasi, Jinming segera bergegas pergi. Xiao menatapnya dengan bingung. Moshi bertanya, apa sekarang Xiao sudah cukup berani untuk mengabaikannya begitu saja? Dia tertawa canggung dan bilang tidak berani. Tapi Moshi masih kesal karena Xiao membela direktur hiburan tadi. Xiao terkikik, bertanya apakah CEO hebat ini sedang cemburu. Moshi mendengus, katanya dia hanya menjaga babinya agar tidak dicuri orang. Dia mendekat untuk menciumnya, tapi dalam momen pembangkangan yang lucu, Xiao menggigit bibirnya. Dia mendorong Moshi menjauh dan berteriak bahwa dialah babinya. Moshi menyentuh bibirnya yang berdarah tak percaya. Belum ada yang berani menggigitnya. Melihat kemarahan murni di matanya, Xiao langsung menyesali perbuatannya. Dia memasang senyum meminta maaf, menyuruhnya jangan marah karena itu buruk untuk lukanya. Dia mengeluarkan salep dari tas untuk mengobatinya. Trik pacar yang lembut itu berhasil sempurna. Amarah Moshi menguap begitu saja. Dia menggerutu tidak akan sudi berdebat dengan babi, lalu menggandeng Xiao mencari Jinming. Di lantai 7, Moshi berhenti di depan ruang ganti. Berjalan tepat di belakangnya, Xiao menabrak punggung Moshi dengan keras. Saat Xiao terhuyung mundur, Moshi menyambar pergelangan tangannya agar tidak jatuh. Dia menarik Xiao mendekat dan berbisik, bertanya apakah Xiao punya ketertarikan untuk bermesraan di lorong. Xiao ketakutan dan bertanya kenapa dia tidak masuk saja. Moshi menyeringai, katanya karena ada wanita yang sedang berganti pakaian, dia tidak keberatan melihat jika itu Xiao yang sedang berganti. Dia menyuruh Xiao masuk sendiri, dia akan melihat-lihat. Melihat Moshi berjalan menjauh, hati Xiao kembali tenggelam. Ternyata dia benar-benar peduli. Mendengar pintu terbuka, Jinming menoleh malu-malu, bertanya apa pendapat Xiao tentang penampilannya. Jinming memuji gaun itu, memperhatikan jahitan yang unik, dan menebak dengan tepat bahwa Xiao menjahitnya sendiri.
Xiao takjub dia bisa mengetahuinya. Jinming tertawa, menjelaskan dia sudah menjadi model 10 tahun dan tahu konstruksi pakaian saat melihatnya. Ini mengejutkan Xiao karena Jinming terlihat baru 20 tahun. Jinming menjelaskan dia sudah debut sejak umur 14. Kontraknya dengan Imperial Group sudah habis, tapi dia kembali karena permintaan pribadi Moshi. Mendengar ini, Xiao merasa bersalah karena membuat Jinming kerepotan. Tapi Jinming menepisnya, bilang dia suka gaun itu, dan senang menjadi modelnya. Xiao sangat gembira. Dia menyukai energi Jinming. Tepat saat itu, sekretaris Moshi datang meminta Xiao pergi ke kantor Xuanji. Begitu masuk, hal pertama yang Xiao perhatikan adalah kantor itu penuh dengan bunga hydrangea yang sama seperti di Villa Moshi. Menangkap tatapan Xiao, Xuanji tersenyum, menjelaskan bahwa hydrangea adalah bunga favorit mendiang ibunya. Tahu bahwa bunga di rumah itu ada karena Xuanji membuat Xiao merasa mual. Dia memaksakan senyum dan bilang dia lebih suka mawar. Moshi yang duduk di sofa mengangkat alisnya. Dia tidak tahu Xiao suka mawar, tapi nadanya terdengar menuduh yang membuat Xiao kesal. Dia melipat tangan dan bertanya apa ada hukum yang melarang suka mawar. Melihat mereka mulai berdebat, Xuanji merasa jadi orang ketiga dan mengubah topik, bertanya bagaimana proses fitting tadi. Itu berhasil. Xiao berbinar gembira, bilang hasilnya sempurna dan Jinming lahir untuk memakai gaun itu. Dia menambahkan sayang sekali Xuanji tidak bisa melihatnya langsung. Xuanji tersenyum, menjelaskan karena dia juri kompetisi, dia harus tetap objektif, tapi meminta salinan sketsa desainnya. Xiao menyerahkannya, berterima kasih, dan berbalik untuk pergi. Tapi kepergiannya yang cepat mengiritasi Moshi yang berdiri di sana, dan diabaikan. Xiao berbalik kembali dengan senyum canggung. Sebelum dia sempat bicara, Moshi menyambar tangannya dan menyeretnya keluar ruangan. Saat mereka berjalan, wajah Xiao memerah padam. Apa dia tidak peduli Xuanji baru saja melihat mereka bergandengan tangan? Moshi menyeretnya ke kantor dan menyuruh Xiao duduk menemaninya. Pikiran Xiao langsung melantur. Dia canggung mengingatkan mereka sedang di kantor. Frustrasi dengan keraguan Xiao, Moshi bilang dia tahu persis di mana mereka berada dan tidak butuh anjing penjaga. Saat Xiao masih menolak masuk, dengan alasan orang bisa masuk kapan saja, dia langsung menggendong Xiao, menyatakan tidak ada yang berani masuk tanpa izinnya. Dia mendudukkan Xiao di sofa dan kembali bekerja di mejanya. Duduk di sana dalam keheningan total. Xiao benar-benar bosan. Melihat Xiao gelisah, dia bilang ada perpustakaan pribadi 2 pintu dari sana jika Xiao ingin membaca. Xiao terkejut Moshi memperhatikan perasaannya. Senyum tulus mengembang di wajahnya saat dia mengangguk dan meninggalkan ruangan. Dia masuk ke perpustakaan, tapi langsung terpaku. Ruangan itu penuh sesak dengan bunga hidrangea. Di kepalanya, iblis kecil yang marah muncul. Menyuruhnya mencabut semua bunga itu dan menggantinya dengan kantong semar. Malaikat kecil muncul di bahu satunya, mengingatkannya bahwa selera Moshi bukan urusannya dan dia tidak punya hak untuk protes. Setelah menghela napas panjang, dia menepis pikiran itu, mengambil buku lalu duduk untuk membaca. Kembali ke kantor, Mo Sigwei sudah menunggu lebih dari 1 jam. Dia belum kembali. Fokusnya hilang total. Pikirannya melantur ke skenario terburuk. Bagaimana kalau dia menabrak rak buku dan tertimpa? Panik merasuki dirinya. Dia berlari menyusuri lorong dan menggedor pintu perpustakaan. Tak ada jawaban, dia menendang pintu itu hingga terbuka. Dia membayangkan pemandangan mengerikan, tapi malah mendapati Xiao bersandar di kursi empuk, tertidur pulas. Terkejut oleh suara hantaman, dia terbangun, mengucek mata dan bertanya apa yang terjadi. Moshi berdiri kaku, wajahnya merah padam, tak bisa berkata-kata. Dia bertanya dengan marah kenapa dia tidak menjawab pintu, menyumpahi dirinya sendiri karena memasang peredam suara di ruangan itu. Merasa bersalah, dia meminta maaf, menjelaskan bahwa kursinya terlalu nyaman dan dia tertidur saat membaca. Melihat penampilannya yang penuh sesal, amarah Moshe lenyap seketika. Dia sadar dia kehilangan kendali emosi lagi. Tapi wanita konyol ini tidak tahu betapa takutnya dia tadi. Tak sanggup menahan diri, dia melangkah maju dan menciumnya dalam. Ingat dia sedang datang bulan, dia terpaksa menarik diri. Dia menggandeng tangannya dan menyuruhnya membawa buku itu ke kantornya. Terkejut dia dilepaskan begitu saja, dia pikir dia perhatian pada kesehatannya. Tapi saat berdiri, kakinya tersangkut ujung karpet. Dia terhuyung ke depan. Moshi langsung menerjang, menangkapnya hingga jatuh ke pelukannya. Tapi saat jatuh, tangannya menjatuhkan segelas air, membasahi seluruh kemeja kerja pria itu. Melihat kain yang basah kuyup dan ekspresi mengancamnya, dia tahu dia tamat. Napas pria itu tampak akan meledak. Wajahnya gelap sekali. Dia membentaknya untuk melihat apa yang telah dia perbuat. Tahu dia yang salah, dia menawarkan untuk mencuci kemejanya. Dia melotot, memerintahkannya untuk melepas baju itu darinya. Takut menolak,
Dia melangkah maju dengan wajah merah padam dan perlahan membuka kancing bajunya. Begitu kain terbuka, otot perutnya terpampang nyata. Dia membeku, bingung harus melihat kemana. Melihat kepanikannya, suasana hati pria itu yang buruk langsung hilang. Dia mencondongkan tubuh, menggoda apakah dia suka dengan apa yang dilihatnya. Dia menolak keras, menyambar ke meja itu, dan berlari ke kamar mandi pribadi, menyuruhnya jangan mengikuti. Berdiri di wastafel, dia merendam ke meja itu. Pikirannya terbayang wajah angkuhnya. Tapi dia harus akui dia sangat tampan. Asyik melamun, dia tidak mendengarnya masuk sampai dia bertanya apakah dia sering mencuci baju di rumah. Tanpa sadar, dia mengangguk. Lalu dia menoleh, sadar dia ada di ruangan itu. Wajahnya memerah padam saat dia terbata, bertanya apakah dia sudah berpakaian sopan. Dia memutar bola mata dan menyuruhnya berbalik dan melihat sendiri. Dia mengintip sedikit dan menghela napas lega, melihat dia sudah memakai kemeja ganti. Tapi Mo Shiwi sedang berpikir dalam. Jika dia gadis kaya manja seperti Wong, kenapa dia terbiasa mencuci bajunya sendiri? Sebelum sempat bertanya, ada ketukan di pintu. Xiao panik dan bersembunyi di kamar mandi. Seseorang masuk membawa tas belanja, tersenyum cerah. Dia menyerahkan wadah teh peppermint kepada Mo Shiwi, berterima kasih atas bantuannya tadi. Dia tersenyum lembut dan berterima kasih. Dia melihat luka kecil di sudut bibirnya dan menyarankan bahwa cuaca kering dan teh itu akan mencegah peradangan. Mengintip lewat celah pintu, Xiao memperhatikan. Telinga Mo Shiwi merah padam. Dia tersipu. Melihatnya bertindak begitu berkelas di depan Xuanji membuat darahnya mendidih. Kenapa dia begitu kurang ajar saat bersamanya? Larut dalam kemarahan, dia tanpa sadar menggeretakkan giginya. Suaranya menggema ke kantor yang tenang. Xuanji terdiam. Mo Shiwi segera menutupi, bercanda bahwa babi kecil di kantornya sedang lapar. Xuanji tertawa, bertanya sejak kapan dia punya selera humor. Dia melihat teh itu dan mencatat dia belum pernah melihat merek itu di pasaran. Dia menjelaskan dia meraciknya sendiri. Dia memuji keahliannya dan dengan telinga sedikit merah dengan canggung bertanya, apakah dia bisa meracik teh jenis lain. Dia tersenyum dan menjawab bisa. Bertanya apa yang dia butuhkan. Memalingkan wajah, dia bergumam ingin teh yang menenangkan kram perut yang parah. Dia cepat menambahkan itu untuk produk kesehatan wanita. Bersembunyi di kamar mandi, Xiao merasakan firasat buruk yang akan datang. Dia tahu produk itu pasti berakhir di perutnya. Xuanji sempat kaget lalu tertawa lepas. Dia benar-benar tak menyangka CEO sedingin itu bisa begitu lucu. Berjanji akan mendengar leluconnya lagi lain kali, dia pamit. Xiao terkikik pelan dari tempat persembunyiannya. Begitu pintu tertutup, wajah Moshi berubah gelap. Dia bertanya ke pintu kamar mandi, berapa lama lagi dia akan bersembunyi? Xiao terlonjak kaget. Pria itu tiba-tiba ada di belakangnya, bertanya apakah dia menertawakannya. Xiao tersenyum paksa, bersikeras kalau pria itu hanya salah dengar. Di bawah tatapan tajam pria itu, dia menunduk dengan perasaan bersalah. Dia menghela napas pelan, bilang dia sudah baikan dan tak perlu merepotkan Xuanji untuk membuatkan teh. Moshi membuang muka, bersikeras tak mau mengaku dia melakukannya untuk Xiao. Mengklaim dia benar-benar pikir produk itu akan laris. Xiao berkacak pinggang, kesal dengan sangkalan terus-menerus itu dan malas berdebat dengan orang sekeras batu. Dia berbalik pergi, tapi sebelum sempat melangkah, Moshi menarik pergelangan tangannya dan mendekapnya, menuntut tahu siapa yang dia sebut keras kepala seperti batu. Ketakutan, dia berteriak minta diturunkan. Moshi mengabaikannya, sama sekali tidak peduli jika staf melihat mereka, dan menggoda kalau dia berteriak lebih keras, dia akan menarik perhatian semua orang. Frustrasi dan nekat, Xiao membuka mulutnya lalu menggigit bahu pria itu dengan keras. Moshi tak menduga serangan itu. Wajahnya menegang seketika. Dia bertanya apakah Xiao diam-diam adalah seekor anjing, tapi tidak melonggarkan cengkeramannya, memperingatkan agar berhenti meronta sebelum lehernya patah. Begitu sampai di villa dan Xiao tenang, Xiao merasa sangat bersalah. Dia menggigit pria itu terlalu keras. Malam itu dia panik menggeledah rumah. Duduk di sofa, Moshi bertanya apa yang dia cari. Dia bilang sedang mencari kotak P3K untuk membersihkan lukanya. Menemukannya, dia mengambil kotak itu, menghampiri Moshi, dan menyuruhnya melepas kemeja. Moshi menyeringai, mencatat bahwa tadi dia ketakutan, tapi sekarang malah menyuruhnya melepas baju. Xiao benar-benar kehilangan kesabaran. Dia berteriak menyuruh pria itu melepas kemejanya. Moshi menurut, melepas kancing sambil mengeluh kalau Xiao tampak seperti pembunuh berantai. Saat kemeja terbuka, dia terkesiap. Bekas gigitannya sampai berdarah. Rasa bersalahnya makin menjadi. Dia harus segera mendisinfeksi luka itu. Dia membasahi kapas dengan iodium, mengolesi luka dengan lembut, dan berbisik pelan menyuruh pria itu menahan perihnya.
Setelah diperban, dia menghela napas lega dan bertanya apakah Moshi mau makan malam. Melihat Xiao merawatnya dengan hati-hati, Moshi bersandar dengan seringai angkuh. Dia menyatakan karena lengannya dicabik oleh babi, dia tidak bisa memegang sumpit. Sadar dia dihina lagi, dia menahan amarah dan bertanya apa yang pria itu inginkan. Itu yang ditunggu-tunggu Moshi. Dengan seringai licik, dia memerintahkan Xiao untuk menyuapinya. Menolak terpancing. Dia dengan sabar mengambil potongan makanan dan mengarahkannya ke mulut pria itu. Moshi mengunyahnya pelan, menyatakan makanan terasa lebih enak jika disuapi orang lain. Iblis dalam dirinya muncul, berteriak menyuruhnya menyiram semangkuk sup ke kepala pria itu. Malaikat di hatinya mengingatkan kekerasan bukan jawaban, dia cuma harus bertahan. Memilih damai, dia memaksakan diri terus menyuapi pria itu. Saat Moshi berhenti mengunyah, dia hanya menatap Xiao dengan intens. Merasa sangat canggung, Xiao mengira pria itu sudah kenyang dan mulai membereskan piring. Ekspresi Moshi langsung menggelap. Dia bertanya dengan nada sangat serius apakah Xiao terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Dia pikir Moshi sudah tahu dia bukan orang manja. Dia cepat-cepat berbohong, bilang dia lebih suka melakukan segalanya sendiri daripada merepotkan pelayan. Moshi jelas tidak percaya. Saat pria itu mendesaknya lagi, dia menunduk gugup, bertanya, kenapa itu penting? Moshi mengabaikannya, menyuruh Xiao meninggalkan piring untuk para pelayan dan pergi melakukan urusannya sendiri. Lega. Dia bilang akan naik untuk merapikan catatan kuliahnya. Moshi mengikuti di belakangnya. Di kamarnya, dia dengan teliti menyalin catatan sementara Moshi duduk di tempat tidur, mengawasinya dalam diam. Dia tak bisa menghilangkan perasaan kalau gadis fokus. Pekerja keras ini sama sekali tidak mirip dengan penggali emas oportunis yang kabarnya menjual diri demi uang. Saat dia menutup buku catatannya, Moshi memintanya jalan-jalan bersamanya. Xiao mengikutinya ke rumah kaca atap rumah mewah itu. Moshi duduk di kursi kecil dan menepuk kursi di sebelahnya. Dia terpesona oleh hamparan bunga hidrangia di sekitar mereka. Melihat matanya berbinar, Moshi bertanya apa impiannya. Apakah ingin menjadi desainer? Xiao memerah, menunduk melihat sepatunya dan pelan mengaku dia tidak hanya ingin jadi desainer. Dia ingin jadi kepala desainer terbaik di dunia. Begitu kata-kata itu terucap, Moshi tertawa terbahak-bahak. Mengira dia diejek, Xiao berbalik, melipat tangan dengan kesal. Tiba-tiba tawanya berhenti. Dia menatap mata Xiaoa dalam-dalam, sungguh-sungguh percaya padanya. Xiaoa terpaku. Xiaoa menatapnya, ragu dengan pendengarannya. Pria itu mengusap kepalanya lembut, kembali menegaskan dia percaya Xiaoa bisa jadi desainer hebat. Tersentuh tapi minder, Xiaoa mengaku dia merasa masih sangat jauh dari level itu. Pria itu menatapnya tajam, menawarkan untuk menggunakan semua sumber dayanya agar mimpi Xiaoa langsung jadi nyata. Bagi Xiaoa, itu terdengar seperti penghinaan terhadap kerja kerasnya selama ini. Dia menolak keras, bersikeras ingin mencapai puncak dengan usahanya sendiri. Pria itu tersenyum, mengatakan kalau punya semangat sekuat itu, tidak ada yang perlu ditakuti dari Xuanji. Apapun yang bisa dilakukan Xuanji, dia juga pasti bisa melakukannya. Wajah Xiaoa memerah karena rasa terima kasih, dia berbisik pelan. Tapi, pria itu tidak tahan membiarkan suasana manis ini bertahan lama. Detik berikutnya, dia menyeringai dan bilang karena Xiaoa bodoh seperti babi, pasti dia akan menyerah di tengah jalan. Xiaoa berkacak pinggang, marah bertanya siapa yang disebut babi. Dia hanya mengangkat bahu, menggoda bahwa siapapun yang merasa terpanggil, dialah babinya. Mengakhiri perdebatan, dia merangkul pinggang Xiaoa dan bilang sudah waktunya membantunya mandi. Beberapa menit kemudian, dia bersantai di bak mandi besar. Xiaoa bersembunyi di dekat wastafel, menolak menatapnya. Dia bertanya apa yang Xiaoa sembunyikan. Bukannya Xiaoa belum pernah melihatnya telanjang sebelumnya. Wajah Xiaoa langsung merah padam. Xiaoa memejamkan mata rapat-rapat, bilang dia akan menunggu di luar sampai selesai. Kehabisan kesabaran, dia meraih pergelangan tangan Xiaoa, menariknya mendekat. Dia mengingatkan Xiaoa bahwa dirinya adalah pasien terluka yang butuh punggungnya digosok. Dia melempar kain lap tepat ke atas kepala Xiaoa. Terpojok, Xiaoa terpaksa setuju. Tapi dia bertekad tidak akan membuat pengalaman mandi ini menyenangkan bagi pria itu. Dengan mata terpejam rapat, dia mengambil kain dan menggosok lengan pria itu sekuat tenaga. Pria itu mendesis kesakitan, mengingatkan bahwa dia manusia, bukan lantai kotor. Itu jadi tanda bagi Xiaoa. Masih dengan mata terpejam, dia berdiri, menyuruh pria itu mandi sendiri kalau tidak suka, lalu berbalik pergi. Tapi karena terlalu lama berjongkok, kakinya kesemutan. Saat melangkah, lututnya lemas. Dengan teriakan keras, dia terjungkal ke depan, jatuh tepat ke dalam bak mandi besar dan menimpa pria itu. Keduanya terdiam karena syok. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling menatap udara di antara mereka terasa sangat tegang.
Sadar dari lamunannya, Xiaowa segera bangkit, tergagap bilang itu kecelakaan, lalu mencoba memanjat keluar dari bak mandi. Dia menangkap pinggang Xiaowa, menariknya kembali ke dadanya, dan berbisik bahwa dia tidak akan membiarkan Xiaowa pergi. Wajah Xiaowa terbakar, dia terbata-bata meminta pria itu berhenti, saking gugupnya dia sampai batuk-batuk. Melihat Xiaowa yang rapuh, keinginan pria itu untuk menggoda perlahan menghilang. Dia berdiri, mengambil handuk besar dari rak, dan membungkus tubuh Xiaoa yang pakaiannya sudah basah kuyup. Sambil mengingatkan agar tidak masuk angin, dia menatap Xiaoa dengan sangat lembut dan menyuruhnya menunggu di tempat tidur. Masih merona merah akibat kejadian tadi, Xiaoa mengangguk dan langsung berlari kecil keluar dari kamar mandi. Kamar mandi itu pun kini terasa sunyi.